Bantu saya. Suamiku pasti tidak akan menebak. Saya akan kembali lebih awal. Rayakan ulang tahunnya. Chen Feng. Siapa Anda? Kapan? Ceraikan istri Anda. Saya tidak ingin selalu menyelinap seperti ini. Ulang tahun untuk Anda. Menunggunya kembali dari perjalanan bisnisnya. Saya membawanya kepadanya. Baik. Bagaimana Anda berpakaian? Pakaian Suan. Itulah yang membuatnya cukup menarik. Kejutan. Chen Feng. Fei Fei. Kalian semua. Apa yang Anda lakukan? Istri. Karena Anda melihat segalanya, maka saya akan terus terang. Saya akan bersama Fei Fei. Ayo bercerai. Bersama. Dan sahabatku. Lin Fei Fei. Aku memperlakukanmu seperti saudara perempuan sejati. Anda benar-benar mencuri suami saya dari belakang. Curi suami Anda. Suan. Jangan naik. Yang dicintai Chen Feng. Ini saya. Chen Feng. Apakah apa yang dia katakan benar? Apalagi itu? Seperti Anda, tidak ada rasa menyenangkan. Wanita yang tidak tahu cara menghasilkan uang. Bagaimana mungkin dia layak untukku? Namun, tapi kami memiliki hubungan 3 tahun. Baiklah. Anda bisa tersesat. Tidak pergi, ya. Izinkan saya membantu Anda. Biarkan aku pergi. Tersesat. Sudah 500 tahun, kucing keberuntungan saya akhirnya bebas. Seseorang yang akan berada di darahmu yang memecahkan segelnya. Meong, aku akan memberimu kekuatan keberuntungan. Siapa yang berbicara? Selamat kepada tuan rumah. Cincin keberuntungan telah diakui. Cincin keberuntungan. Ya, guru. Putar cincin keberuntungan. Memicu waktu keberuntungan 1 menit. Tahap pemula, terbatas untuk sekali per hari. Beruntung. Madu. Berakhir dengan sahabatku. Sekarang, di luar, hujan deras. Saya tidak punya rumah untuk kembali. Anda peduli dengan plot dramatis seperti itu? Itu disebut keberuntungan. Hujan berhenti. Cincin ini, itu benar-benar memberi saya keberuntungan. Memiliki kemampuan itu, saya pasti akan hidup lebih baik lagi di masa depan. Oh tidak. Saya tidak membawa kartu akses saya. Sungguh kebetulan. Lampunya hanya hijau. Uang. Uang. Tapi apa gunanya keberuntungan? Sekarang, masih bukan tunawisma. Sahabat yang baik, aku akhirnya menemukanmu, Wen Wen. Apa yang membawa Anda ke sini? Saya ingin pergi ke luar negeri selama beberapa tahun. Aku meninggalkan rumah untuk teman masa kecilmu. Saya yakin. Itu tepat. Saya sedang mencari tempat menginap. Seperti ini, saya akan membayar Anda sewa setiap bulan. Apa yang Anda bicarakan? Bisakah Anda membantu saya melihat rumah secara gratis? Saya sudah sangat berterima kasih kepada Anda. Oh, benar. Saya masih harus mengejar penerbangan. Anda kembali sendiri terlebih dahulu. Saya akan menghubungi Anda ketika saya kembali. Dengan cincin keberuntungan ini, sisa kehidupan di depan pasti akan menjadi lebih baik. Waktu keberuntungan hari ini sudah habis. Besok, saya pergi ke toko lotre untuk melihat-lihat. Mungkin Anda bisa memenangkan hadiah besar. Wanita cantik. Halo, Cinawi Lotre. Coba Anda bertahu lotre, tidak lotre. Saya ingin ini. Lihat mana yang Anda sukai. Anda memilih. Oh. Mari kita ambil yang ini. Loter-loter. Saya ingin yang ini. 2. Saya ingin yang ini. Anda. Apa yang Anda lihat? Apa yang saya dapatkan adalah milik saya. Anda menginginkannya. Ambil sesuatu yang lain. Padanya. Sepertinya ada awan uap abu-abu. Itu tersedot ke dalam ring. Apa itu? Menguasai. Jika seseorang di sekitar Anda tidak beruntung, nasib buruk akan ditutupi oleh cincin keberuntungan. Penyerapan otomatis berubah menjadi energi keberuntungan pemilik. Tingkatkan sekarang. Keberuntungan juga bisa ditingkatkan. Kedengarannya cukup bagus. Hanya satu kartu ini yang tersisa. Jika rambut pirang tidak akan beruntung, mungkinkah ini Anda? Cincin keberuntungan. Saya pasti akan memenangkan lotre. Sampah macam apa itu? Tidak ada satu sen pun yang dimenangkan. Nasib buruk. Musim gugur adalah akhir tahun.
10 yuan. Itu sudah impas. Anda akan menerima hadiah dan hadiah uang ini untuk menang. Simbol peta. Potongan. 10, 100, 1000, menjamin 10.000 emas dan batu giok. 100.000. 1 juta. 1 juta. 2 kali lebih banyak dari emas. 25 peluang untuk menang. 1 juta terlepas dari penjualan anak di bawah umur. Tunjukkan padaku. 10, ribuan, 10.000, 10.000. 1 juta. 1 juta benar-benar 1 juta. Tidak ada yang pernah melakukannya. Anda sangat beruntung. Saya pasti akan membantu toko saya. Bagus, oke. Apa? Bagaimana ini mungkin? Berbicara. Apakah kalian berdua? Mereka sudah berkonspirasi sebelumnya. Saya hampir memilih yang salah sekarang. Cincin keberuntungan itulah yang membantuku. Bagaimana Anda bisa berbicara seperti pria pirang? Tiket goresan saya. Semua didistribusikan secara seragam oleh pusat lotre. Ada kode anti pemalsuan dan nomor. Bagaimana itu bisa palsu? Siapa yang memberitahumu? Dia mencuri gadis itu. Tiket goresan asli. Itu keberuntungan. Saya hanya tidak ditakdirkan untuk itu. Berhentilah merengek di sini. Tersesat. HMPH. Kembali. Uang scrap-off dibayarkan. Berikan apapun yang Anda inginkan. Pembohong. Lotre awal Fuji Cina. Bos, bolehkah saya bertanya? Gadis. Jutaan Anda, bahkan setelah dipotong pajak. Anda sedang menunggu lotre keberuntungan Cina. Baiklah. Ternyata itu adalah tiket goresan. Jika Anda benar-benar bisa mencapai 1 juta. Gadis kecil ini terlalu beruntung. Kepemilikan, ya. Tepat. Saya mencukur selama 10 tahun. Tidak ada yang pernah memenangkan hadiah sebesar itu. Keberuntungan ini benar-benar tak tertandingi. Kenapa saya tidak? Keberuntungan seperti itu. Dengan cincin keberuntungan. Juta ini. Ini baru permulaan. 10, 100, 1000, 800.000. Dan Anda bisa mendapatkan 800.000 hanya dalam 1 hari. Sepertinya mulai sekarang. Ini adalah cincin keberuntungan. Dan Anda dapat membantu saya hasilkan lebih banyak uang. Tapi cincin keberuntungan ini, itu hanya dapat diaktifkan sekali sehari. Jadi saya harus berperilaku baik. Raih kesempatan ini. Besok, saya pergi ke pasar barang antik untuk melihatnya. Saya percaya. Dengan cincin keberuntungan ini, menghabiskan sedikit uang untuk mendapatkan penawaran besar. Tidak masalah. Barang antik, kaligrafi, dan lukisan. Saya tidak mengerti semua itu. Mana yang harus saya pilih? Hari ini saya benar-benar menghafalnya. Membuka 2 yuan dan tidak mendapatkan apa-apa. Bos. Saya berkata, kamu batu. Bisakah itu diambil di pinggir jalan? Mainkan saja kami dengan santai. Selamat kepada tuannya karena telah menyerap nasib buruk. Secara otomatis membantu Anda berubah menjadi energi keberuntungan. Itu juga berhasil. Lalu kemampuan keberuntungan saya. Bukankah itu berarti Anda bisa naik level dengan cepat? Xiao Zhang, itu tidak adil. Saya berada di pasar ini. Saya telah menjalankan kios selama lebih dari 10 tahun. Yang paling penting adalah kepercayaan. Kumpulan batu kasar ini semua berasal dari Burma. Dia mengambilnya kembali dengan 1 tangan. Banyak pelanggan setia. Semuanya telah menghasilkan hasil yang sangat baik. Selain itu, berjudi pada batu giok adalah tentang visi dan keberuntungan. Tidak ada yang namanya keuntungan yang dijamin. Kedua bagian runtuh. Tentu saja dia tidak mau menerimanya. Begitulah cara kerja perjudian batu. Surga 1 potong, neraka 1 potong. Saya mendengar itu bulan lalu. Seseorang menghabiskan 10.000 yuan. Saya membeli batu kasar di sini. Potong terbuka untuk memperlihatkan batu giok tipe S. Itu dijual langsung seharga 800.000. Keuntungan besar. Menghabiskan 10.000 bisa menghasilkan 800.000. Ada cincin keberuntungan. Mungkin saya bisa mengambil penawaran besar ini juga. Menghela nafas. Gadis. Beli batu? Iya. Saya ingin mencobanya. Yo. Bukankah ini suan? Bagaimana? Pecah sampai ke inti. Saya ingin datang ke sini untuk berjudi batu giok dan menjadi kaya. Mereka memiliki nasib buruk di pundak mereka. Sepertinya saya dalam masalah. Sepertinya 2 ini. Hari ini akan menjadi sial. Saya mendapatkan uang melalui kemampuan saya sendiri. Lebih baik dari beberapa orang. Dia mencuri suami sahabatnya. Jauh lebih baik. Bukan suan. Anda bahkan tidak berpikir 2 kali. Apapun yang Anda pikirkan. Berjudi batu giok sama seperti Anda. Bisakah Anda menyentuhnya? Tidak ada modal ratusan ribu. Tidak ada visi profesional. Datang ke sini berarti memberikan uang. Saya bisa menyentuhnya atau tidak. Apa hubungannya dengan Anda? Tentang perjudian di atas batu. Saya mengikuti Anda. Dipelajari oleh orang dalam industri. Jenis batu apa yang menghasilkan hijau? Saya bisa tahu sekilas. Jika Anda benar-benar ingin bermain, akan lebih baik untuk menganggapku sebagai gurumu. Mungkin saya bisa melakukannya lagi. Beri Anda beberapa tips. Aku akan membiarkan kalian berdua. Bayar harganya. Baiklah. Karena Anda sangat mampu. Tidak sebagus itu. Mari kita bertaruh. Berjudi. Bagaimana Anda ingin bertaruh? Masing-masing dari kita pilih batu kasar di warung ini. Setelah sayatan, siapa yang lebih berharga? Siapa yang menang? Yang kalah. Berikan saja pemenang 1 juta. Bagaimana? Apakah Anda berani? 1 juta. Gadis kecil ini pertama kali berjudi di atas batu. Itu terlalu berani. Apakah Anda tidak mendengar apa yang dia katakan? Suaminya melarikan diri dengan sahabatnya. Dia tidak bisa menelan amarahnya. Itu mungkin dorongan sesaat. Chen Feng. 1 juta. Tapi semua tabungan kami. Jika ada kesempatan, apa yang Anda takutkan? Dengan perspektifnya, batu-batu yang dipilih pasti bekas. Bertaruh dengannya, saya pasti akan menghasilkan 1 juta. Saya akan menghasilkan keuntungan yang dijamin 100 meter persegi. Kartu ini berisi 1 juta. Saya bertaruh dengan Anda. Baiklah. Bos.
Mohon bersaksikan bagi kami. Tidak masalah. Semua orang di stan. Semua adalah testimonial. Saya menjamin keadilan dan keadilan. Kalian berdua hanya fokus memilih materi. Semua orang menyaksikan proses pemotongan batu. Suan. Tunggu saja untuk kehilangan 1 juta. Siapa yang menang atau kalah? Belum tentu. Keras kepala. Cukup bicara. Mari kita mulai memilih batu. Bagian ini memiliki kepadatan yang baik. Pola kulit batu juga teratur. Ada kemungkinan besar ada hijau di dalamnya. Saya telah membuat pilihan saya. Anda tidak akan menyesalinya, bukan? Menyesal. Tapi mungkin bukan saya. Kemudian cepat dan pilih. Jangan buang waktu di sini. Cincin keberuntungan. Anda harus membantu saya memilih salah satu batu bagus yang menghasilkan hijau. Apakah itu Anda? Batu ini terlihat cukup bagus. Memang. Gadis kecil ini, dia mengatakan ini adalah pertama kalinya dia berjudi di atas batu. Wawasannya cukup bagus. Saya memilih bagian ini. Suan, setelah Anda memilih, Anda tidak dapat berubah lagi. Kamu batu yang tidak berharga. Bahkan kulit batu tidak mungkin menjadi hijau. Juta ini. Saya yakin saya akan menang. Jangan panik. Jangan panik. Cincin keberuntungan selalu menghantamku. Dorong opsi keberuntungan. Kali ini pasti tidak terkecuali. Dua. Ah, itu sepotong barang. Itu saja. Bahkan tidak sedikit hijau. Bagaimana ini mungkin? Itu tidak benar. Lihat lagi. Sama sekali tidak mungkin. Batu ini memiliki pola kulit batu yang padat. Tidak masalah. Bagaimana mungkin tidak ada hijau? Bos. Apakah Anda mengganti batu untuk saya? Chen Feng. Kan? Kios ini sebesar ini. Batu ini. Ketika saya baru saja menandai. Semua orang menonton. Selain itu, aku, Litua, tidak akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Jadi seperti inilah visi profesional. Keuntungan yang dijamin. Anda. Saya pikir begitu. Hal-hal baik seperti apa yang bisa dia buka. Hasilnya adalah sepotong memo. Itu benar-benar kegembiraan yang terbuang sia-sia. Anda baru saja meledak begitu keras. Dia mengatakan dia telah belajar dari tembakan besar. Saya pikir itu hanya setengah matang. Suan, jangan sombong. Bataku belum tumbuh hijau. Batumu MU yang pecah itu. Bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mekar hijau. Pada saat itu, kita akan seimbang. Taruhan ini juga dibatalkan. Gambar atau tidak. Bukan terserah Anda untuk memutuskan. Bos. Buka batu-batuku. Baiklah. Nona, jangan khawatir. Saya harus sangat berhati-hati. Tidak ada satu batu pun yang terbuang sia-sia. Chen Feng, Suan, batu ini Anda pasti tidak bisa mendapatkan apa adanya, bukan? Jangan khawatir, batu itu tampak seperti batu biasa, tidak mungkin untuk menunjukkan warna hijau. Cincin keberuntungan itu tidak akan mengecewakan saya. Bagaimana dengan itu? Apakah sudah berubah menjadi hijau? Saya belum menyadarinya. Batu ini terlalu keras, memotongnya begitu lambat. Sudah kubilang kau, batu ini itu hanya memo. Tidak mungkin membuka mesin hijau. Saya tahu itu. Suan tidak dimaksudkan untuk melakukan itu. Hijau telah muncul. Hijau telah muncul. Ah. Apa? Hijau telah muncul. Apakah saya melihatnya dengan benar? Batu yang pecah ini itu benar-benar berubah menjadi hijau. Ini benar-benar aneh. Bagaimana Anda melihat batu ini? Satupun dari mereka dapat menghasilkan hijau. Gadis kecil ini sungguh beruntung. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa menjadi hijau? Sama sekali tidak mungkin. Dia pasti salah. Saya mengatakannya sebelumnya. Siapa yang menangis? Belum tentu. Anda. Ini dia. Hijau kekaisaran. Saya telah menggerakkan batu selama bertahun-tahun. Jangankan mendapatkan lari hijau kekaisaran. Saya bahkan belum pernah melihatnya. Apa?
Hijau Kekaisaran. Ini adalah batu giok terbaik. Saya mendengar 1 gram nilainya 10.000 koin halus. Meskipun batu ini patah, tetapi kulitnya tegak, teksturnya tembus pandang. Ini adalah hijau kekaisaran murni. Setidaknya nilainya diperlukan. Lebih dari 1 juta. Ini hijau kekaisaran yang benar-benar sudah berakhir. Ini benar-benar hijau kekaisaran dan tidak ada satupun kenajisan. Kondisi sempurna. Gadis kecil, Anda benar-benar membuat penawaran besar bernilai jutaan, ditambah 1 juta Chen Feng. Lalu bukankah saya akan menghasilkan banyak uang? Chen Feng, bukankah Anda mengatakan Anda pasti akan menang? Sekarang, apakah Anda benar-benar akan memberi Suan 1 juta? Itu kita semua penghematan. Diam. Dia sangat beruntung. Itu benar-benar bisa mendapatkan Imperial Green sejati. Semoga berhasil. Ini juga bagian dari kekuatan kami. Baru saja, kalian berdua masih mengejekku. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Nona Su, kan seperti ini. Saya akan menawarkan 2 juta. Saya ingin kaisar hijau ini. Saya akan menawarkan 2,5 juta. 500.000 lebih dari dia. Jual padaku. Saya akan menyediakan 3 juta. Nona Su, bisakah Anda menjual Imperial Green ini kepada saya? Jika Anda bersedia. Batu kasarku yang kasar ini. Saya tidak ingin uang. Aku akan mentransfermu 3 juta segera. Ya Tuhan. 3 juta. Ini adalah orang kaya dalam semalam. Ini hanyalah sesuatu koi di antara ikan koi. Sungguh beruntung. Kapan giliran saya? 3 juta bagus. Bos, saya menjualnya kepada Anda. Itu luar biasa. Nona Su, beri saya nomor kartu bank Anda. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang. Kartu bank menerima 3 juta yuan. Nona Su, itu sudah ditransfer. Selanjutnya, saatnya menyelesaikan masalah taruhan. Sekarang saatnya untuk memenuhi taruhan. 1 juta. Saatnya memberikannya kepada wanita muda itu. Chen Feng. Kami benar-benar ingin memberikannya 1 juta, itu semua tabungan kami. Tidak ada sama sekali. Jangan khawatir, kami mencari kesempatan untuk mencalonkan diri. Ikuti saya. Pada saat itu, dia tidak akan dapat menemukan kami. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Ayo pergi. Bagaimana mencoba menjalankan? Baru saja, tapi taruhan yang Anda setujui secara pribadi dan setiap orang adalah saksi. Sekarang hilang. Saya hanya ingin melarikan diri dan menyangkalnya. Siapa? Siapa bilang itu? Saya pikir taruhan ini tidak adil. Anda jelas mengandalkan keberuntungan, bukan karena kekuatan. Iya. Anda mengandalkan keberuntungan menemukan potongan hijau kekaisaran ini. Jika tidak, mereka tidak bisa mengalahkan kita. Taruhan itu tidak menjadi kenyataan. Lelucon yang luar biasa. Semoga berhasil. Ini salahku sekarang. Karena kalian semua dulu. Dia menyetujui taruhan itu. Sekarang adalah waktunya untuk memenuhi janji. Nona Su baru saja berkata, marilah kita menjadi saksi. Hari ini, jika Anda tidak memasukkan jutaan itu, serahkan. Hari ini, kalian berdua jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Masuk ke kios. Ini adalah 1 juta. Kata Sandi adalah ulang tahun saya. Baiklah untuk Anda. Inilah yang pantas saya dapatkan. Suan, berhenti. Chen Feng, kamu benar-benar memberinya uang ini. Kamu bilang kamu ingin memberikannya untuk tas desainer. Diam. Anda memikirkannya setiap hari. Tas-tas. Bukankah kamu hanya berdiri di sana juga menimbulkan masalah? Anda juga memiliki tanggung jawab. Lol. Sungguh tontonan. Chen Feng. Kamu adalah orang yang mengatakan Suan tidak cukup baik untukmu. Kamu juga berjanji padaku. Belikan saya tas desainer. Ajak saya tur. Dan sekarang, Anda salahkan saya karena kehilangan uang. Pria dan wanita saling menyayangi. Ini benar-benar memuaskan. Haha, Anda baru saja membual beberapa saat yang lalu. Sekarang dia terbukti salah. Chen Feng, aku ingin putus denganmu. Jika kita membagi, maka bagilah. Ada banyak wanita yang ingin bersamaku. Pertunjukan sudah berakhir. Maka saya harus pergi. Suan. Suan. Jangan terlalu sombong terlalu cepat. Anda hari ini itu hanya keberuntungan. Pertarungan nyata dengan pedang dan senjata. Oh, bagaimana Anda ingin bersaing? Jangan lupa, semua uang Anda. Kamu sudah kalah dariku. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Bandingkan dengan saya. Saya juga punya rumah. Nilai pasar adalah 1,5 juta. Izinkan saya membandingkan ini dengan Anda. Ya Tuhan, saya benar-benar berjudi di rumah. Ini terlalu sulit. Apakah orang ini gila? Untuk memenangkan kembali uang, dia mempertaruhkan seluruh rumahnya. Berjudi batu giok selalu menjadi masalah yang tidak dapat diprediksi. Ketahui kapan harus berhenti. Rumah adalah apa yang membuat nafkah dan aman. Pada dasarnya, tidak ada urusan Anda. Suan. Akhir pekan depan, di pinggiran kota, ada lelang judi giok skala besar. Apakah kamu berani bertanding denganku? Ada cincin keberuntungan, turnamen perjudian batu besar. Anda pasti akan mendapat untung besar. Baiklah, itu sudah diselesaikan kemudian. Siapa yang tidak akan datang saat itu? Siapapun cucunya. Suan. Saya ingin memenangkan kembali semua yang menjadi milik saya. Mari kita tunggu dan lihat. Sampai sekarang, dia memperoleh total 4,8 juta. Saya sudah mulai menantikannya. Turnamen judi batu telah dimulai. Suan, tunggu saja. Saya tahu staf konferensi. Kali ini, aku harus membiarkanmu pergi. Menyerahkan semua uang. Tunggu saja. Anda ditakdirkan.
Semuanya, bersemangatlah. Ini adalah masalah nasional. Turnamen perjudian batu besar. Tidak boleh ada kelalaian. Apakah Anda mengerti? Saudara Wang, kali ini, semuanya berkat Anda. Itu 100.000 yuan. Sedikit gerakan kecil bukanlah rasa hormat. Hai Chen Feng. Aturan turnamen judi batu. Anda tahu itu. Apa yang harus kita lakukan? Adil dan adil. Saya tidak bisa melakukan ini. Pelanggaran. Tidak ada aturan, tidak ada aturan. Tunggu saja. Setelah Suan memilih batu mentah, gantikan dia. Saya siap. Semua batu mentah di konferensi. Bahan bekas yang terlihat hampir sama. Kemudian Anda bisa menukar paket saja, tanpa disadari oleh para dewa dan hantu. Saya bisa menangani pertukaran tas. Saya bertanggung jawab atas posisi itu. Kebetulan ada titik buta di kamera pengintai. Itu bagus. Semuanya terserah Anda. Turnamen judi giok ini. Begitu banyak orang. Tidak yakin tentang cincin keberuntungan hari ini. Betapa kejutan yang luar biasa itu bisa saya berikan. Saudara Wang, jangan khawatir. Setelah masalah selesai, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Saudara Wang, dia adalah Suan. Baiklah, saya mengerti. Saya semakin sibuk sekarang. Suan. Tidak peduli seberapa beruntung Anda kali ini, itu tidak akan banyak membantu. 1.500.000 ini, saya harus mendapatkannya hari ini. Benar-benar ada beberapa orang yang tidak beruntung hari ini. Suan, kamu benar-benar berani datang. Saya pikir Anda telah melarikan diri pada saat-saat terakhir. Bagaimana itu bisa terjadi? 1,5 juta Anda. Mereka masih menunggu saya untuk menang. Tapi Anda, jangan menunggu sampai saatnya tiba. Kehilangan rumah dan menangis lagi. Heh. Menangis hidungku. Suan, hari ini, Anda pasti akan kalah. Keberuntungan ada di pihak saya. Apakah Anda melihat itu? Primo game nomor 8 ini adalah yang saya pilih. Kulit batu itu keras. Polanya jelas. Itu harus terbuat dari bahan yang baik. Chen Feng. Sekarang kamu bersaing denganku untuk keberuntungan. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kulit batunya halus. Kepadatan seragam. Sepertinya, ada kemungkinan besar itu akan dibuka. Es tinggi membiarkan Kingfisher. Pria ini memiliki selera yang baik. Es tinggi membiarkan Kingfisher. Itu sangat berharga. Wawasan pria ini itu terlalu bagus. Jadi, Suan, apakah Anda mendengar itu? Inilah yang kami sebut kekuatan. Terakhir kali, Anda beruntung. Hari ini, saya ingin melihatnya. Seberapa beruntung Anda? Cepat pilih Primo Game. Chen Feng. Tidak peduli gerakan kecil apapun yang Anda lakukan. Di depan cincin keberuntungan. Semua ini adalah upaya yang sia-sia. Bagaimana? Takut. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. 1,5 juta Anda. Saya harus memenangkannya kembali hari ini. Titik, titik, titik. Pesan puding tahu. Toko mana yang harus dipilih? Siapa yang mekar bunga? Berhenti. Saya ingin batu kasar ini. Halo. Saya ingin bagian ini. Suan, Anda tidak melihatnya. Ini adalah sesuatu yang ingin mereka hapus. Ini adalah memo. Sepertinya Anda. Saya benar-benar tidak mengerti perjudian batu. Hari ini, saya yakin saya akan menang. Wanita muda ini, itu benar-benar limbah yang kita hadapi. Apakah Anda yakin ingin memilih batu ini? Iya. Saya ingin bagian ini. Ah, dia benar-benar memilih sepotong barang. Apakah ini serius? Pasti tidak mengerti apa-apa. Xiao Bai, batu ini. Hal macam apa itu? Wanita muda ini. Izinkan saya memberitahu Anda. Pikirkan lagi. Batu ini bertekstur longgar. Tidak ada tanda-tanda hijau sama sekali. Bahkan jika itu dipotong, kemungkinan besar, itu hanya sampah juga. Menyanyiakan kesempatan ini tanpa alasan. Hei, Profesor Zhang, Anda tidak tahu. Suan sangat beruntung. Karena dia akan membukanya. Kami juga tidak bisa menghentikan mereka. Apakah Anda tidak setuju? Ini. Lupakan saja. Saya dengan ramah menasihatinya. Anda memutuskan sendiri. Terima kasih, Profesor Zhang. Namun, saya percaya pada pilihan saya. Saya tidak menyangka itu, bahkan tidak perlu. Saya akan melakukannya sendiri. Suan, oh Suan, hari ini, Anda harus mencobanya juga. Rasanya benar-benar kalah. Wanita muda ini, meskipun perjudian batu bergantung pada keberuntungan, tapi kita tidak bisa terlalu buta. Di tanganku, ada batu mentah yang bagus. Bersedia mentransfer kepada Anda dengan harga murah. Mungkin Anda harus memikirkannya. Tidak perlu. Saya suka bagian ini. Baiklah. Suan, karena Anda menginginkan batu kasar ini, kalau begitu aku akan memberikannya kepadamu. Sehingga Anda tidak kalah terlalu buruk. Kemudian saya, terima kasih saja. Gadis ini, tidakkah menurutmu? Dia bisa bertahan selamanya. Semoga berhasil di pihak Anda. Saya pikir dia pasti akan kalah kali ini. Pria itu memilih yang tepat. Es tinggi membiarkan Kingfisher. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan sepotong batu limbah? Perhatikan baik-baik. Semuanya. Ini adalah batu mentah yang kami berdua pilih. Taruhannya adalah 1,5 juta. Siapapun yang menawarkan hijau paling banyak memiliki nilai tertinggi. Siapa yang bisa mendapatkannya? Suan. Mari kita mulai. Mari kita mulai. Batu nomor 8 milik Tuan Chen. Sekarang dimulai. Cepat, cepat, cepat.
Hijau telah muncul. Suan, apakah Anda melihat itu? Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan profesionalisme. Hijau telah muncul. Keberuntungan sangat bagus, tapi hijau ini terlihat cukup biasa saja. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan para ahli. Ini adalah tipe ketan, tapi warnanya agak pucat. Airnya rata-rata. Perkiraan, itu bisa dijual seharga 20.000 yuan. Chen Feng, itulah yang Anda katakan. Batu giok yang berharga. Anda orang luar. Anda pikir biji ketan mudah tumbuh? Jangan sombong. Batumu MU yang pecah itu bisa mekar menjadi bunga. Dia tidak bisa dibandingkan denganku. Mari kita lihat. Cepat buka batu-batunya. Saya ingin melihat sendiri keajaiban macam apa yang mungkin bisa dicapai wanita muda ini. Sekarang milikmu. Masalah. Cincin keberuntungan. Saya tahu Anda tidak akan mengecewakan saya. Perhatikan baik-baik, semuanya. Ini adalah Suan sendiri. Harta karun yang dipilih dengan cermat dari semua sisi. Jangan menggunakannya ketika saatnya tiba. Bahkan tidak sedikit hijau. Semuanya, tolong jangan lakukan ini. Ejekan itu terlalu berlebihan. Apakah Anda mendengar itu? Batu ini, itu hanya memo. Nona Su bersikeras membukanya. Ini tidak sia-sia bagi semua orang. Waktu? Sekarang, idiot macam apa ini? Bahkan mereka yang datang untuk menghadiri turnamen judi batu ada di sini. Apa ini? Profesor Zhang, silakan datang dan lihat. Warna ini, itu tidak terlihat seperti batu giok. Profesor Zhang, saya ingin bertanya. Ini milikku. Apa yang dikeluarkannya? Apalagi itu? Apakah kamu tidak mendengar itu? Suan, perusahaan batu ini jadi bahkan tidak dihitung sebagai batu giok. Anda kalah. Siapkan milik Anda sekitar 1,5 juta. Tekstur ini halus seperti lemak yang dipadatkan. Tidak ada jejak kotoran yang tersisa. Ini adalah topas. Ini adalah batu giok kuning. Giok kuning alami dan itu sangat langka. Lemak ayam kuning. Apa? Topas. Ya Tuhan. Topas benar-benar sebanding. Giok kekaisaran masih langka. Menurut sumber online, topas minyak ayam alami murni sangat langka. 1 gram bernilai lebih dari 100.000 yuan. Meskipun batu itu tidak besar, tapi warna-warna murni seperti itu. Tekstur yang bagus. Harganya harus lebih dari 10 juta. Lebih dari 10 juta. Naik ke puncak sungai Ganwan. Cincin keberuntungan. Kamu benar-benar memberiku sesuatu. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Sekarang dia mendapat untung besar. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa menjadi batu giok kuning? Bagaimana Suan bisa begitu beruntung? Mengapa? Itu benar. Ini benar-benar topas minyak ayam kelas atas. Dan itu terlihat luar biasa. Ini di dalam negeri. Ini juga sangat langka. Saya telah terlibat dalam penilaian harta karun selama beberapa dekade. Belum pernah terlihat sebelumnya. Topas yang begitu halus. Nona Su. Saya akan menawarkan 10 juta. Saya ingin sepotong batu giok kuning ini. 10 juta. Saya menawarkan 11 juta. Nona Su menjualnya kepadaku. Saya akan segera mentransfer uang kepada Anda. Tanpa diduga, sepotong batu-batu kecil diperlakukan seperti batu bekas. Itu benar-benar menawarkan nilai puluhan ribu batu giok kuning. Hari ini layak untuk datang. Saya akan menawarkan 12 juta. Nona Su, inilah yang bisa saya tawarkan. Itu harga tertinggi. Jika Anda setuju, aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang. Nona Su, Anda tidak perlu merasa tertekan. Begitulah cara kerja dunia perjudian batu. Penawar tertinggi menang. Harga bos Hao. Adil. Baiklah, lalu dengarkan saja Profesor. Lalu sepotong batu giok kuning saya ini, mari kita jual saja ke Presiden Hao. Nona Su, beri saya nomor kartu bank Anda. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang. Cao Zong. Hao tua, kamu, Anda menang. Batu gratis. Itu benar-benar terjual seharga 12 juta. Nona Su ini. Mereka mengatakan dia adalah reinkarnasi dari seekor koi. Itu tidak berlebihan. Kartu bank dikreditkan berjumlah 2 juta. 12 juta. Saya menerima uang itu. Terima kasih, Presiden Zhao. Saya hanya mencoba membujuk Anda. Lempar batu ini. Ini saya. Saya harus berterima kasih dan masih mau memberikan karya ini. Topas langka dijual kepada saya. Ngomong-ngomong. Saya ingat baru saja mendengarnya. Ini Tuan Chen. Dan Nona Su. Ada taruhan sebelumnya, bukan? Itu benar. Kami memiliki 1,5 juta sebagai taruhan. Siapapun yang membuka batu itu lebih berharga. Siapapun yang menang. Mengapa? Mengapa saya satu-satunya yang tidak beruntung? Saya tidak yakin. Chen Feng, omong-omong tentang itu, saya masih harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda, hari ini, Anda tidak bisa memenangkan uang sebanyak itu. Tuan Chen, 1,5 juta. Sekarang, mari kita berikan kepada Nona Su. Saya, Chen Feng. Saksi-saksi ini, tapi Anda menemukan semuanya sendiri. Bagaimana? Mungkin dia masih ingin menangkan seperti tadi. Suan. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Ini adalah rumah yang saya gunakan. 1,5 juta sebagai jaminan. Kata sandinya sama seperti sebelumnya. Ini dia. Terima kasih. Ngomong-ngomong, uang untuk batu kasa saya, Anda juga membayarnya. Terima kasih. Semua orang. Saya di sini untuk konferensi perjudian batu ini. Direktur Panitia Penyelenggara menerima laporan. Chen Feng. Untuk memenangkan taruhan batu. Menyuap personel terkait. Mencoba menyontek. Perilaku semacam ini sangat buruk. Ini adalah pelanggaran serius. Aturan turnamen judi batu. Itu juga tersinggung. Peraturan yang relevan diputuskan setelah penelitian oleh panitia penyelenggara menghadapi Chen Feng. Keputusan yang melarang partisipasi dalam turnamen judi giok
serta semua di bawah payungnya. Hukuman untuk acara tersebut. Mengapa? Anda mendapatkannya. Mangkuk dan mangkuk penuh. Giok kuning ini milikku. Kembalikan padaku. Suan, beri saya kesempatan. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Koin giok kuning ini adalah milikmu. Mari kita hidup bersama dengan baik mulai sekarang. Bisakah Anda membantu saya menyimpannya? Aku tidak memperdagangkan batumu. Anda tahu itu, Chen Feng. Anda telah melakukan segala macam hal buruk. Kemanapun kamu pergi, kamu mendorongku ke ambang. Dan Anda masih berharap saya akan berbicara untuk Anda. Bermimpi. Turnamen perjudian batu besar. Izin kerja. Beri aku 100.000 yuan itu. Rumahku hilang, uangku hilang. Aku tidak bisa memberimu uang ini lagi. Jadi kita tidak perlu menyelidiki. Wang Lei. Chen Feng. Larangan seumur hidup dari kompetisi. Seseorang. Usir keduanya. Suan. Tunggu saja. Bahkan jika saya kehilangan segalanya, aku akan membuatmu membayar harganya juga. Nona Su benar-benar menyesal. Aku hampir membuatmu terjebak. Lelucon. Bagaimana dengan panitia penyelenggara? Masukkan ke akun Anda. Saya sudah membayar 200.000. Anggap saja sebagai bentuk kompensasi untuk Anda. Terima kasih, panitia penyelenggara. Bantu saya sampai ke dasarnya. Hanya 10 hari. Dia benar-benar menghasilkan 200.000. Saya bahkan tidak pernah berani membayangkannya sebelumnya. Berkat cincin keberuntungan. Selamat kepada pemilik karena berhasil naik level. Dapat dipicu 5 kali sehari. Durasinya 1 menit. Dapat dipicu 5 kali sehari. Maka Anda dapat menghasilkan uang di masa depan. Bukankah itu mudah? Mengapa tidak ada satu mobil pun? Tidak ada lagi taksi. Saya melewatkan pertemuan itu. Apakah sulit untuk mendapatkan taksi di sini? Menghela nafas. Ini adalah cincin keberuntungan. Apa yang bisa dibawanya kepada saya? Bukan hanya keberuntungan dalam kekayaan. Tanpa diduga. Saya benar-benar menjadi salah satu konstitusi yang beruntung. Saudara Chen Feng, bukankah kamu bilang kamu akan membawaku ke sana? Klub game kelas atas? Apa yang terjadi di sini? Mengapa terlihat sangat mirip dengan kasino? Apakah kita pergi ke tempat yang salah? Bukankah Anda hanya mendengarkan saya? Meja judi ini, sama seperti dalam video game, tidak diperlukan uang sungguhan. Semua adalah mata uang fiktif, bukan kasino sungguhan. Saya bekerja sangat keras untuk mendapatkan tiket. Mengapa kita tidak mencoba keberuntungan kita juga? Jadi begitulah adanya. Sangat berkelas. Ayo pergi, izinkan saya menunjukkan cara mencobanya. Ini dia. Mari kita bandingkan dadu dan ukurannya. Saya dulu berada di biogame. Saya pernah memainkan ini sebelumnya. Kakak lagu, ikan sudah ada di tempatnya. Dia menyetujui uang yang hilang. Kami akan membaginya 50-50. Suan. Tidak peduli seberapa beruntung Anda, apa gunanya? Jangan lupa, Anda masih memilikinya. Adik laki-laki yang naif dan manis. Setelah Anda memasuki kasino bawah tanah ini, jika Anda tidak mengulitinya hidup-hidup, jangan pernah berpikir untuk keluar. Oh sayang. Saudara Chen Feng, saya tidak bermain lagi. Saya terus kalah. Mungkin juga pulang. Berapa banyak game yang Anda mainkan? Bukan apa-apa. Ayo tidak bermain lagi. Ayo pulang. Kehilangan 10 juta. Dia menepuk pantatnya dan pergi. Saya pikir ini adalah taman hiburan. Atau dia bisa menaruh 10 juta. Atau tinggalkan hidup Anda. Kasino. Bukankah ini klub game kelas atas? Saya juga tidak tahu. Apa yang terjadi? Su Xiao, hubungi adikmu dengan cepat. Dia telah berjudi batu giok beberapa waktu lalu. Dia menghasilkan cukup banyak uang. Cepat dan biarkan dia datang menebus kami. Ini. Hai, kakak. Selamatkan aku. Saya kehilangan 10 juta di kasino. Apa? Anda berhutang 10 juta di kasino. Biarkan dia pergi, kakak. Kakak. Kakakmu kehilangan 10 juta di sini. Atau ambil uangnya. Tahan dia untuk melunasi hutang. Kakak. Baik Chen Feng dan aku tertipu. Kami pikir itu ada di sini. Perjudian itu virtual. Tidak yakin apakah itu kasino sungguhan. Chen Feng. Kamu ingin membalasku. Kamu benar-benar tercela. Suan. Jangan salah saya. Saya dengan ramah membawa Su Xiao keluar untuk bermain. Siapa yang tahu ini adalah kasino hitam? Selain itu, kakakmu yang ingin bermain, uang hilang. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya, Saudara Feng? Anda. Dia berselingkuh dengan sahabatku. Saya menceraikannya. Uangnya. Mereka semua kalah dari saya. Jadi kali ini, dialah yang memasang jebakan untuk menyakiti kita. Ini pasti Nona Suan. Kudengar kamu menghasilkan cukup banyak uang baru-baru ini. 10 juta harus menjadi 1. Anda bisa mengeluarkannya, bukan? Bagaimana Anda tahu? Kakak lagu, Suan sekarang.
Setidaknya lebih dari 20 juta. Dia tidak menyangka Nona Su begitu kaya. Itu membuat segalanya jauh lebih mudah. Seperti ini, aku juga tidak akan mempersulitmu. Saya mendengar Nona Su telah beruntung akhir-akhir ini. Bagaimana kalau Anda bertaruh dengan saya jika Anda menang? 10 juta kakakmu. Bersihkan dalam satu pukulan. Jika Anda kalah, Anda akan kalah bersamanya. Bawa mereka keluar bersama. Apakah Anda berani, kakak? Jangan bertaruh dengannya. Saya tidak tahu mengapa. Saya terus kalah. Saya sudah berhutang 10 juta. Kami tidak bisa kalah lagi. Adik laki-laki, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Baiklah, saya bertaruh dengan Anda. Silakan. Apa yang Anda pertaruhkan? Baiklah. Menyegarkan. Ini semua tentang bertaruh pada ukuran dadu. Satu putaran untuk menentukan pemenang. Permainan diputuskan dengan pemenang atau tidak. Suan duduk di meja judi ini. Saudara Song tidak pernah kalah. Tunggu saja untuk kehilangan segalanya, maka Anda akan kakak. Namun, saya memiliki kondisi. Kita harus menandatangani perjanjian di muka agar tidak menderita setelahnya. Beberapa default. Nona Su. Cukup hati-hati. Seseorang membawa kertas dan kuas. Tanda tangan. Perjanjian taruhan ini. Saya harus meletakkannya pada saudara laki-laki saya terlebih dahulu. Tidak masalah. Mari kita mulai. Mari kita mulai. Hang. Putuskan untuk membeli dan melepaskannya. Dorong besar dan tekan kecil. Saya bertaruh pada yang kecil. Hidupku dan kehidupan sosial, tapi semuanya ada di tangan Anda. Suan. Cepat dan bertaruh. Tinggalkan bekas tinta. Karena itu masalahnya, saya lebih dekat dengan yang besar. Kemudian saya akan mencari dorongan besar. Suan, apakah Anda benar-benar berpikir perjudian hanya bermain game? Sangat kasual. Keberuntungan saya, bukannya Anda menghabiskan 2,5 juta. Apakah Anda sudah melihatnya? Hari ini, saya akan menunjukkannya lagi. Anda, Nona Su benar-benar berani bertaruh padanya. Buka. $15 poin besar. Kemenangan. Kemenangan. Kami mengalahkan saudari itu. 10 juta musnah dalam satu pukulan. Apakah ini masuk akal? Bahkan taruhan biasa bisa menang. Iya. Jadi mari kita dengarkan suaranya lagi. Sekali lagi, mereka berdua kepada Tuhan. Jadi apa bedanya? Kakak lagu. Dia seperti kucing buta yang bertemu dengan tikus mati. Anda tidak bisa menyerah begitu saja. Dia benar-benar memiliki 20 juta di tangannya. Mereka tidak bisa dilepaskan dengan mudah. Aku tidak perlu kamu mengajariku cara melakukan sesuatu. Kakak lagu. 10 juta ini 10 juta ini. Bahkan jika kita genap. Su Xiao, ayo pergi. Saudara Song, apa maksudmu? Menurut perjanjian ini, tapi Anda menandatanganinya. Nona Su, tolong jangan salah paham. Itu sulit. Menghadapi lawan yang begitu tangguh. Saya hanya ingin bertaruh 3 putaran lagi dengan Anda. Dia bertaruh 3 putaran lagi. Bagaimana Anda ingin bertaruh? Ketiga permainan ini. Setiap putaran memiliki kumpulan chip 10 juta. 3 putaran berjumlah 30 juta. Jika Nona Su tidak punya cukup uang, saya bisa meminjamkan beberapa. Apakah Anda berani, kakak? 3.000 bukanlah jumlah yang kecil. Jangan bertaruh dengan mereka. Su Xiao. Itu hanya ketidakdewasaan. Keberuntungan adikmu sangat luar biasa saat ini. Bagaimana mungkin mereka kehilangan segalanya? Bukankah itu benar? Suan, Ladies, cepat dan berjudi. Dia memenangkan 30 juta ini. Anda telah menang dalam hidup ini. Ya, sangat beruntung. Jika Anda tidak berjudi, jangan berjudi. Cincin keberuntungan. Sekarang, hanya 5 kali sehari yang dapat dikeluarkan. Cukup, cukup. Anda benar. Jika Anda punya uang, jangan berjudi. Bukankah itu bodoh? Saya masih harus berterima kasih. Beri saya kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Suan, apa yang harus Anda pamerkan? Bukankah itu hanya satu kemenangan? Akan ada saat-saat ketika Anda menangis. Nona Su setuju. Iya. Yang kalah. Anda harus mentransfer uang ke pemenang di tempat. Semua orang mendengarnya. Kasino saya masih direncanakan untuk dibuka. Berarti apa yang Anda katakan? Baiklah. Mari kita mulai babak pertama. Putuskan untuk membeli dan melepaskannya. Dorong besar dan tekan kecil. Kali ini, Nona Su memimpin. Ya, Anda bisa.
Mengerti. Prajurit hebat dan jenderal hebat. Prajurit berpangkat rendah, jenderal kecil. Dimanapun saya mengklik, saya menekannya. Maka saya akan berusaha sekuat tenaga di babak ini. 8 besar. Suan. Apakah Anda gila memilih pasukan dan jenderal untuk memilih taruhan? Anda pikir Anda telah memenangkan satu putaran? Perlakukan saja seperti bermain rumah, Nona Su. Ini adalah pertaruhan 10 juta dolar. Anda terlalu ceroboh. Bagaimana cara menekannya? Apa hubungannya dengan Anda? Saudara Song, giliranmu. Karena Nona Su mendorongnya terlalu keras. Lalu saya akan tenggelam. Buka. $15 poin besar. Kakak, Anda menang lagi. Anda terlalu beruntung. Kakak lagu. Ada apa? Berjudi. Babak berikutnya, anggap serius. Ini adalah dadu utama. Hanya yang kecil yang dapat digunakan, bukan yang besar. Suan. Saya tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Kamu memohon padaku sambil menangis. Putuskan untuk membeli dan melepaskannya. Bertaruh pada yang besar dan yang kecil. Kali ini, saya akan bertaruh dulu. Saya bertaruh pada underdog. Kakak lagu. Mati ini di meja Anda. Bisakah saya menggunakannya sejenak? Anda tidak akan. Saya ingin berada di kasino saya. Trik macam apa ini? Saudara Song bercanda. Semua yang ada di meja ini. Itu semua milikmu. Saya benar-benar tidak tahu. Mana yang harus saya pilih? Saya ingin mengandalkan lemparan dadu untuk membuat keputusan. Hahaha. Nona Su sangat menarik. Jangan ragu untuk melakukannya. Kali ini, saya masih menahan penjara. Nona Su, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda melakukan ini, tapi perjudian. Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Saudara Song hanya fokus pada castingku. Tidak peduli seberapa banyak Anda bermain-main, keberuntungan juga akan berdiri di sisiku. Buka. Tunggu apa lagi? Saya menunggu Anda membaca hasilnya dengan keras. Jam 13. Besar, ya Tuhan. Kakak, Anda sudah memenangkan 200.000, memenangkan 3 putaran berturut-turut. Luar biasa. 2 tembakan besar berturut-turut. Mengapa begitu keterlaluan? Metode pengisian bahan bakar. Masih bisa menang. Inilah yang biasanya saya mainkan. Proyek perjudian, ya saya tidak bisa melihatnya. Nona Su ini. Mungkinkah itu dewa perjudian? Suan. Apakah Anda merencanakan sesuatu? Sedikit trik. Anda adalah anjing ganas yang menggigit terlebih dahulu. Semua yang ada di meja ini. Itu semua milikmu. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan itu? Itu bisa melakukan trik kecil. Bagaimana dengan itu? Kami mengeluarkan dadu. Biarkan semua orang melihatnya. Nona Su, masih ada 1 pertandingan terakhir. Lanjutkan. Selama Anda memiliki cincin keberuntungan, tidak peduli berapa banyak putaran lagi yang dia pertaruhkan. Saya akan menang kedua kali. Nona Su, babak ketiga. Bagaimana kalau kita mencoba pendekatan yang berbeda? Katakan padaku, bagaimana kamu ingin bermain? Babak final, kami melempar dadu sendiri. Siapa yang lebih besar, siapa yang menang? Bagaimana? Tidak masalah. Tidak peduli bagaimana Anda membandingkan. Kesimpulannya, saya selalu menang. Kakak. Ini membutuhkan lebih banyak keberuntungan. Mungkin kita harus berhenti saja saat kita berada di depan. Saya bisa mengalahkannya. Selain itu, jika kita tidak berjudi, apakah Anda pikir dia bisa membiarkan kami pergi? Saya mendengar saudara Song bersaing dalam ukuran. Dia tidak pernah melewatkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan ini. Brother Song, kasino ini tentang menang dengan bertaruh besar. Suan. Jika itu taruhan besar, taruhan kecil. Saudara Song tidak pernah kalah. Ini tentang ukuran. Tapi itu adalah keterampilan khas Songge. Benarkah? Lalu hari ini, dia benar-benar perlu melihat sendiri. Satu kemenangan. Saya menghitung sampai 3, 2. Mari kita buka tutupnya bersama. Baiklah. Buka. Lagu ke-665. Kecuali Anda memiliki 36. 0.
Macan tutul. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Kecantikan ini jelas merupakan level Scent of Gamblers. Pertama kali saya bermain, saya mendapat macan tutul. Tidak mungkin, saya tidak pernah kehilangan besar atau kecil. Bagaimana saya bisa kalah dari pemula seperti Anda? Rencana Anda terungkap. Dia ingin menghancurkan bukti. Adikku meluncurkan 3-6. Semua orang yang hadir melihatnya. Suan, bagaimana Anda bisa memenangkan 3 putaran berturut-turut? Berbicara, apa sebenarnya yang Anda gunakan? Kamu tidak sekuat ini sebelumnya. Anda tahu saya tidak lagi seperti itu lagi. Suan tua. Dan Anda tidak akan tertipu oleh Anda. Dan bahkan lebih sedikit yang akan percaya. Hanya satu kata yang Anda ucapkan. SIS, kamu tidak hanya membantuku dan bahkan memberikan 10 juta. Dia bahkan memenangkan tambahan 30 juta. Itu bagus. Kakak lagu, sekarang Anda harus memberi kami 3.000 yuan. Mari kita pergi. Pergi mentransfer uang kepadanya. Iya. Bos. Itu sudah diputar balik. Kakak lagu, memang, kata-katanya dapat dipercaya. Tidak ada harapan untuk reuni di masa depan. PFFT, sial. Hai. Saya ingin melaporkan kasino bawah tanah. Iya. Su Xiao baik-baik saja. Dia bahkan menghasilkan 30 juta. Ayo pergi. Kami pulang. Apa yang Anda lihat? Apakah Anda ingin kembali dan bermain lagi di masa depan? Ayo pergi. Kakak lagu. Saya benar-benar tidak tahu. Dia sangat beruntung. Mereka ingin menghasilkan uang dari saya. Tidak semudah itu. Pergi. Temukan tempat terpencil. Ambil uang kembali untukku. Dan tidak diizinkan untuk bergerak. Semua berjongkok dengan tangan di atas kepala. Suan, tunggu saja. Ayo pergi, cepat. Pagi-pagi sekali. Su Xiao, Anda menarik saya ke sini. Apa yang dilakukan pasar barang antik? Ya ampun, kakak, ini adalah pasar barang antik. Tentu saja, ini di sini untuk menghasilkan uang. Selama kamu tidak membuatku kesulitan, itu sudah cukup. Uang macam apa yang dihasilkan pasar barang antik ini? Kak, kamu sangat beruntung sekarang. Pasar barang antik ini murah. Itu semua tentang keberuntungan. Jika Anda pergi, Anda pasti akan menemukannya. Harta yang lebih besar dan lebih baik. Mengumpulkan kebocoran. Sesuatu yang berharga. Ya. Saya sering melihat ini secara online sebelumnya. Beberapa orang menghabiskan puluhan yuan. Saya membeli mangkuk pecah. Akibatnya, itu terjual seharga beberapa juta yuan hanya dalam beberapa juta detik. Anda jauh lebih beruntung daripada mereka. Anda pasti akan menemukan harta karun yang lebih besar. Jadi tunggu apa lagi? Cepat dan pergi. Hei, kakak, tunggu saya. Benar saja, beberapa bersukacita sementara yang lain khawatir. Dia bermimpi menjadi kaya dalam semalam. Tapi keberuntungan bukanlah sesuatu yang didapatkan semua orang. Kakak, mari kita lakukan ini. Berkeliaran tanpa tujuan bukanlah pilihan. Barang antik ini terlalu rumit. Kami tidak mengerti apa-apa. Selain itu, dia bahkan tidak tahu toko Anda mana yang harus dikunjungi. Jika Anda akhirnya membeli yang palsu, bukankah itu semua uang itu hanya akan dibuang? Ya ampun, kakak, saya terlalu tergesa-gesa. Mari kita kembali saja. Jangan khawatir, saya punya cara. Anda memiliki cara. Apa yang bisa Anda lakukan? Tunggu dan lihat saja. 3 lingkaran dari kiri. Keberuntungan membantu saya menemukan toko yang bagus. Berhenti. Ayo kita lihat. Harus ada sesuatu yang baik di dalamnya. SIS, kamu tahu. Berputar-putar untuk memilih toko. Bahkan lebih keterlaluan dari tadi malam. Dan toko ini, sepertinya penjual sampah. Hal-hal baik apa yang bisa ada? Bukankah Anda bilang? Apakah Anda membawa saya ke sini untuk mengais? Saya akan mendengarkan Anda. Tetap dengarkan saya. Itu benar. Adikku adalah putri takdir. Ayo pergi. Ayo pergi. Apa yang ingin kalian berdua beli? Ini semua adalah item lama. Kebenaran dan kepalsuan akan dibedakan dengan sendirinya. Beli sebelum Anda pergi. Kakak. Benda ini sangat biasa. Bahkan bukan objek yang layak. Mari kita coba tempat lain. Ini satu-satunya. Bos, saya merasa seperti barang-barang di toko ini. Mereka semua cukup bagus, tapi saya tidak tahu bagaimana memilih. Saya dapat menggunakan meja Anda. Apakah lemparan cincin itu untuk memutuskan? Ini adalah sesuatu yang dimainkan cucu saya. Anda datang ke toko barang antik. Apa yang harus dilakukan dengan lemparan cincin? Karena saya benar-benar tidak tahu. Bagaimana saya harus memilih? Saya ingin menggunakan cincin itu untuk membuat keputusan. Gadis. Anda tidak bercanda.
bukan? Bos, jangan khawatir. Saya pasti akan memilih beberapa penutup untuk barang yang tidak rapuh. Cukup kenakan. Saya pasti akan membelinya. Itu metode Anda. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Ambillah. Saya ingin melihatnya juga. Objek apa yang akan Anda pilih? Terima kasih, bos. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Pilih lemparan cincin antik. Gadis ini ada di pasar barang antik. Perlakukan seperti taman bermain. Saya perlu melihat lebih dekat ini. Jika Anda mengambil potongan nanti, ini juga sedikit menyenangkan. Bos, saya ingin ini. Berapa banyak uang? Kotak ini. Saya mengambilnya dari pedesaan. Meskipun itu hanya kotak biasa, tapi itu telah ada selama beberapa tahun. Anda menginginkannya. Ambil 5.000 yuan. Kesepakatan. Menghela nafas. Kakak, Anda menghabiskan 5 kian untuk membeli kotak kayu yang rusak. Ini benar-benar tidak sepadan. Mungkin kita harus pergi saja. Bukankah kita setuju? Dengarkan saya, namun. Baiklah, kita telah berbalik. Ini milikmu sekarang. Kotak kayu ini bernilai paling banyak 50 yuan. Dia benar-benar menghabiskan 5.000 yuan untuk membelinya. Orang benar-benar bodoh dan memiliki terlalu banyak uang. Iya. Tidak mengetahui perdagangannya, namun berani membeli secara acak. Bukankah ini hanya memberikan uang secara gratis? Apa yang Anda tahu? Adikku benar-benar beruntung. Kakak, buka dan lihat. Saya pikir itu adalah sesuatu. Jadi itu adalah kotak kosong. Kakak, Anda mungkin hanya kemarin sangat beruntung. Itu sebabnya dia memenangkan beberapa ronde berturut-turut. Mungkin keberuntungan tidak begitu baik hari ini. Kelima bagian ini terbuang sia-sia. Cincin keberuntungan. Tapi itu tidak pernah salah. Sepertinya ada sesuatu di dalam. Ada sesuatu di lapisan tengah. Rasanya seperti kain kuno. Apa ini? Ketika saya mengumpulkan dari pedesaan, saya bahkan tidak melihat mezanine apapun. Koin-koin kuno ini terlihat cukup tua. Tidak yakin apakah itu masih layak. Itu hanya kain. Bernilai beberapa ratus yuan. Layak membelinya. Gadis. Nama keluarga saya Liu. Dia adalah ahli dalam autentikasi barang antik. Bisakah saya melihat koin kuno ini? Maka saya akan menyerahkannya kepada Anda. Ini benar-benar Profesor Liu. Profesor Liu ini. Dia adalah otoritas di dunia barang antik. Jangan ragu untuk menunjukkannya kepada Profesor Liu. Guangsu Yuanbao. Bagian belakang memiliki pola naga. Meskipun ada beberapa oksidasi, tapi polanya jelas. Pengerjaannya sangat indah. Ini dibuat di Provinsi Fengtian. Pada hari Gui Mao, kain Guangsu Yuanbao, perbendaharaan diimbangi dengan 1 tael. Profesor Liu, apa yang baru saja Anda katakan? Apakah Fengtian Guangsu Yuanbao sangat berharga? Itu jauh dari biasa. Provinsi Fengtian menghasilkan Gui Mao Guangsu Yuanbao. Perbendaharaan diimbangi dengan 1 tael. Ini adalah tahun ke-29 pemerintahan Guangsu di dinasti Qing. Pemeran di Provinsi Fengtian. Sangat sedikit spesimen yang masih hidup. Itu dipuji sebagai Raja Dolar Perak. Saya telah bekerja di penilaian harta karun selama beberapa dekade. Saya hanya melihatnya di museum. Tanpa diduga, hari ini melihat karya asli, Raja Dolar Perak. Berapa nilainya? Koin ini terawetkan dengan baik. Tidak ada keausan yang jelas. Berdasarkan valuasi pasar saat ini. Bernilai 50 juta. Kakak. Apa? 50 juta. Saya benar-benar mendapat 5.000 yuan. Memegang 50 juta harta karun. Kotak kayu itu dijual. Kakak, apakah kamu mendengar itu? 50 juta. Kami akan menjadi kaya. Saya berkata, MA, datanglah ke pasar barang antik ini. Anda pasti bisa menghasilkan uang. Namun, meski begitu, kain kuno harus digunakan. Anda harus menjualnya. Halo, Nona. Nama keluarga saya Su. Ini mengkhususkan diri dalam pengumpulan barang antik. Kain kuno ini. Saya bersedia membayar 50 juta untuk membelinya. Jika Anda bersedia, aku akan transfer uang kepadamu di tempat. Kakak, 50 juta. Bos Su, menyegarkan. Kesepakatan. Bos Su, saya menerima uang itu. Koin kuno ini adalah milikmu. Terima kasih, Nona. Kakak, kami menghasilkan 50 juta lagi. Kamu benar-benar Tuhanku. Masih ada 3 peluang pemicu hari ini. Mari kita lihat tempat-tempat lain. Ayo pergi. Mari kita lihat toko lain. 5.000 yuan. Tawarkan sesuatu yang bernilai 50 juta. Sungguh beruntung. Kapan giliran saya? Jangankan 50 juta. Itu 5.500.000. Bahkan 50.000 akan baik-baik saja.
Yang pertama adalah kain kuno. Dia menghasilkan 50 juta. Dia baru saja menyelinap 3 hal lagi. Meskipun tidak menghasilkan sebanyak yang pertama. Tapi ada juga hampir 5 juta. Hei, kakak, berapa banyak uang yang Anda miliki sekarang? Setelah cincin keberuntungan mengenali pemiliknya, dia sudah menghasilkan lebih dari 100 juta. Sudahkah Anda menyelesaikan pekerjaan rumah Anda? Hari sukacita yang besar. Mengapa mengungkit topik yang salah? Menunggu Anda lulus dengan lancar. Aku akan memberikannya untukmu ketika saatnya tiba. Model konsol game terbaru. Ah, benarkah? SIS? Itu bagus. Anda adalah seluruh dunia. Kakak terbaik. Lalu mengapa Anda tidak bergegas kembali dan tulis tesis Anda? Ya, Tuan. Itu masih cukup pagi. Pergi ke kafe untuk bersantai. Suan. Anda benar-benar menghasilkan 50 juta lagi. Hari ini, saya akan menyingkirkan uang ini. Ambil semuanya. Halo, saya ingin latte. Ada juga kue stroberi. Halo, sangat beruntung. Anda adalah toko kami. Pertama, klien. Kami menawarkannya kepada Anda. 3 bulan manfaat konsumsi gratis. Selamat. Nikmati kopi gratis selama 3 bulan. Wah. Bahkan tanpa memutar cincin keberuntungan, saya merasa semakin beruntung dan lebih beruntung juga. Terima kasih. Halo, apa yang ingin Anda minum? Latte senang. Suan, apakah Anda tidak beruntung? Hari ini, saya akan membiarkan Anda mencicipi. Perasaan direncanakan. Ini adalah obat knockout yang kuat. Tunggu sampai Anda pingsan. Aku akan berpura-pura aku pacarmu. Bawa Anda bersama Anda. Anda tidak melihat apa-apa. Maaf. Apakah Anda baik-baik saja? Pak, latte Anda sudah siap. Halo, latte dan makanan penutup Anda sudah siap. Terima kasih. Tanahnya kering. Kopi yang lezat. Saya benar-benar bisa mendapatkannya secara gratis. Minum selama 3 bulan. Cincin keberuntungan. Anda luar biasa. Suan. Tunggu saja. Tidak baik. Saya minum kopi yang dibius. Bro, kamu pasti terlalu banyak minum. Saudara Zhou akan membawamu pulang. Saat itu hampir gelap. Saya harus bergegas pulang. Besok. Dan Anda masih harus mengandalkan cincin keberuntungan untuk menghasilkan uang. Di mana ini? Bagaimana saya di sini? Ponsel dan dompetnya semuanya hilang. Suan. Itu semua Anda. Jika bukan karena Anda, bagaimana saya bisa begitu tidak beruntung? Rumah hilang, uangnya hilang. Sekarang dompet juga telah dirampok. Dia bahkan dilemparkan ke padang gurun. Suan. Aku belum selesai denganmu. Izinkan saya melihatnya. Apalagi yang ada hari ini cara menghasilkan uang. Suan. Akhirnya menemukan Anda. Chen Feng, bagaimana? Hari ini, mereka di sini untuk memberi saya uang lagi. Anda. Lupakan saja, Anda hanya mengambil penawaran menghasilkan uang, tapi itu hanya keberuntunganmu. Lembaga modal sejati. Semuanya menghasilkan uang di pasar saham. Di pasar saham, Anda bisa mendapatkan puluhan juta sehari. Ada banyak orang. HMPH, itulah yang dimiliki pemain kelas atas. Anda bahkan belum menyentuhnya. Iya. Saham. Saya punya cincin keberuntungan. Bukankah membeli saham berarti menghasilkan keuntungan besar? Chen Feng, korban besar. Meskipun hantu-hantu itu masih berlama-lama, tapi itu agak berguna. Itu benar. Anda membuat poin yang bagus. Menghela nafas. Saya akan membeli beberapa saham sekarang. Mungkin. Saya membeli beberapa saham itu. Anda bisa mendapatkan puluhan juta sehari. HMPH. Suan. Di pasar saham, ini semua tentang keberuntungan Anda. Masih ingin menghasilkan uang. Silakan dan impikan impian besar Anda. Coba saja dan Anda akan melihat.
HMPH. Saya masih ingin mencoba. Di pasar saham, Anda benar-benar pemula. Cara memasuki pasar saham, masih ingin menghasilkan uang. Itu benar-benar menyelamatkan saya dari banyak masalah. Pada saat itu, kerugian akan merugi. Grafik candlestick. Rasio laba rugi. Tingkat perputaran. Saya benar-benar tidak bisa mengerti ini. Tapi saya punya cincin keberuntungan. HUAW. Itu saja dipandu oleh cincin keberuntungan. Ini Anda. Maaf, saya tidak bermaksud. Tidak apa-apa. HMPH. Hang. Itu pasti dia. Atur cincin keberuntungan. Suan. Anda gila. Anda benar-benar membeli makhluk hijau. Stok sampah. Saham ini, itu telah jatuh selama setengah tahun berturut-turut. Itu akan dihapus dari daftar. Anda benar-benar membelinya. Dan dia bahkan membeli 2.000 yuan. Benar-benar tidak ada harapan. Tidak mungkin. Saham itu sangat khusus, selalu ada orang yang membelinya. Serius, gila, cincin keberuntungan. Itu hanya dapat dipicu 5 kali sehari. Sepertinya saya masih bisa membeli 4 saham. Suan. Anda benar-benar bodoh sampai ekstrim. Berhentilah berdebat. PCH. HMPH. Saya secara acak menggulir mouse. Periksa hitungan mundur ke cincin keberuntungan. Berhenti membeli di detik terakhir. Begitulah cara kerjanya. HMPH. Kami saya. Hai. Ini. Hang. Oh sayang, akhirnya membelinya. Suan. Anda gila. Anda bahkan belum membaca informasi apapun. Membeli 5 saham sampah sekaligus. Dan setiap stok Anda harus membeli 2 atau 10.000 hang. Dan setiap stok Anda harus membeli 2 atau 10.000 hang. Apakah ada masalah? HMPH. Tidak masalah. Aku hanya akan memprovokasi kamu dengan santai. Serahkan saja semua aset Anda. Pergi all in. Anda bangkrut. Itu hal yang pasti. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya membelinya sejak lama. Saham Hongtu Real Estate. Saham ini, tetapi saham terkemuka sangat didukung oleh para ahli. Itu pasti akan melonjak dalam seminggu. Ketika saatnya tiba, Anda akan tahu apa artinya. Itu benar-benar menghasilkan uang. Tapi saya pikir, ini adalah saham yang saya beli. Itu pasti akan meningkat secara signifikan. Berhentilah membual. Datang lagi setelah dinastio. Selama periode ini, tidak ada yang diizinkan untuk melihat saham. Apakah itu naik atau turun, Anda harus menjualnya. Saat itu, siapa yang kalah dan menang? Sekilas jelas. Aku ingin melihatmu dengan mataku kepala sendiri. Kembali menjadi pria miskin. HMPH. Kesepakatan. Setelah seminggu. Sampai jumpa dan jangan lewatkan. Dia baru saja membeli saham. Saya melihat semuanya. Memang, itu semua saham tidak berharga yang tidak diinginkan siapapun. Dari mana kepercayaan diri ini berasal? Itu 100 juta. Saya bahkan belum pernah melihat 100 juta. Saya harus bergabung dalam kegembiraan ini. Saya pasti akan datang minggu depan juga. Hang. Hang. Suan. Anda dapat mulai membaca. Beberapa stok sampah Anda itu semuanya tidak berharga. Berapa banyak yang turun lagi? Bahkan jika Anda memohon padaku hari ini, beberapa saham itu juga harus dibuang. Aku akan biarkan memilikinya. Tidak ada kesempatan untuk membalikan keadaan. Mari kita lihat. 5 saham. Tidak yakin tentang cincin keberuntungan. Berapa banyak uang yang bisa saya hasilkan untuk menjaga ketegangan tetap berlanjut. Saya belum melihat saham beberapa hari terakhir ini. Saya juga. Tapi saya merasakannya. Seharusnya tidak ada tikungan apapun. Tidak mungkin. Bio hijau benar-benar naik. Itu naik 35%. Masih meningkat. Ini terlalu berlebihan. Tidak. Dan bukan hanya yang ini. Dia membeli 5 saham. Semuanya telah naik. Apa sebenarnya ini? Sungguh gadis yang beruntung. Cincin keberuntungan semakin kuat dan lebih kuat. Itu jelas merupakan rebound singkat. Itu jatuh dalam waktu singkat. Stok sampah semacam ini. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Menghela nafas.
Itu mencapai batas harian, peningkatan 50%. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Rekor yang begitu tinggi. Nona, Anda menjadi kaya. 50%. Dia menghasilkan 50 juta lagi. Cincin keberuntungan itu luar biasa. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Semua pasar saham, tidak ada yang optimis tentang saham-saham ini. Mengapa Suan memilihnya? Chen Feng. Anda tidak ingin melihatnya. Apakah ini saham utama Anda? Ayo lihat. HMPH. Ini. Mengapa macet? Kakak para ahli, bukankah itu pasti akan naik? TSK, bukankah itu seharusnya menjadi saham terkemuka? Itu sudah turun 30%, masih jatuh ke bawah. Chen Feng. Bukankah kamu bilang kamu bertaruh denganku? Tidak peduli berapa banyak saham yang Anda pegang. Hari ini, saya akan membuang semuanya. Jika Anda melakukannya, jika Anda ingin bertaruh pada saham terkemuka Anda, maka aku tidak akan menghentikanmu. Sudah jatuh ke titik ini, tidak menjual akan menjadi bodoh. Menghela nafas. Sial, mengapa ponsel mogok saat ini? Sudah berakhir. Tidak ada kesempatan untuk membalikan keadaan. Untuk berjaga-jaga. Pertama, picu cincin keberuntungan. Kami saya. Selesai. Kesepakatan. Dana tiba. Makhluk hijau karena fluktuasi harga saham. Penangguhan sementara perdagangan tepat sebelum penangguhan. Apa sebenarnya ini? Keberuntungan ilahi macam apa? Tentu saja, itu karena cincin keberuntungan. Sekarang sudah diperoleh 150 juta. Suan. Tidak ada penjualan yang diizinkan. Mengapa selalu Anda yang menghasilkan uang? Anda tidak diizinkan untuk menjual. Orang ini benar-benar Anda sakit parah. Uang mereka. Jual jika Anda mau. Suan. Jika bukan karena Anda, bagaimana saya bisa kehilangan begitu banyak uang? Kembalikan uangnya. Chen Feng. Kerugian Anda. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu semua keserakahanmu. Maaf untukmu. Tuan. Tolong tenang, pelayan. Suan. Tunggu saja. Saya akan beritahu Anda menjadi apa-apa. Baiklah, saya menunggu. Rp50.000 saya sudah mentransfernya kepada Anda. Jalan ini. Suanlah yang pulang. Satu-satunya rute yang harus diambil. Ingat misi Anda hari ini. Dia merebut kartu banknya. Minta kata sandinya. Jangan khawatir, Saudara Feng. HMPH. Itu hanya mencuri seorang wanita, bukan? Serahkan pada kami. Selain itu, beri dia pelajaran. Beritahu dia. Kamu menyinggung perasaanku, Chen Feng. Itu berakhir buruk. HMPH. Ini adalah spesialisasi kami. Saudara Feng, tonton saja dari pinggir lapangan. HMPH. Dia harus dibuat untuknya. Berlutut dan menangis, memohon belas kasihan. HMPH. Itu dia. Ingat. Tidak meninggalkan jejak. Saudara Feng, tunggu dan lihat saja. Silakan. HMPH. Suan. Anda memaksa saya untuk ini. Anda membawa saya ke jalan buntu. Saya ingin Anda mencobanya juga. Rasa keputusasaan. HMPH. Berhenti. Serahkan kartu bank dan kata sandi Anda. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar padamu. Perampokan biasanya hanya membutuhkan uang tunai. Mereka datang menuntut kartu bank. Mungkin karena seseorang menginstruksikannya. Chen Feng. HMPH. Saya menyarankan Anda cepat pergi. Jika tidak, satu-satunya yang tidak beruntung adalah Anda. Ya ampun. Kakak laki-laki, apakah Anda mendengar itu? Kami memiliki pisau di tangan. Dia benar-benar berkata, kamilah yang tidak beruntung. Menghela nafas. Larut malam, tidak ada satu orang pun di jalan. Kamu hanya seorang gadis kecil. Beraninya kamu membual begitu tanpa malu-malu, mengancam kami. Saya akan pergi. Ini terlalu aneh. Ini mobil saya. Saya bilang begitu. Anda akan menjadi orang yang tidak beruntung berada dalam masalah. Berbicara. Tahukah Anda?
Saudara Feng datang menemui kami. Jadi sebelumnya, di papan reklame, dirusak. Bicara dengan cepat. Seperti yang diharapkan, Chen Feng sangat menggemaskan. Dan tidak diizinkan untuk bergerak. Belati itu diletakkan di tanah. Tangan di kepalanya, berjongkok. Petugas polisi, kami tidak merampok siapapun. Kami bersama wanita muda ini hanya main-main. Iya. Hanya main-main dengannya. Ben bercanda. Bercanda dengan pisau pembuat pipa. Kembalilah ke kantor polisi bersama saya dan bicarakan hal itu. Begitu banyak suara yang dikirim. Tidak ada yang terjadi. Wanita ini. Keberuntungan yang aneh. Cepat. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Pak. Untungnya, Anda tiba tepat waktu. Selama Anda baik-baik saja. Hang Suan. Saya tidak percaya pada keberuntungan Anda. Bagaimana bisa selalu sebagus ini? Mari kita tunggu dan lihat. Chen Feng. Saya punya cincin keberuntungan. Tidak peduli seberapa tidak mau Anda dan tidak mungkin mereka bisa menang. HMPH. Termasuk dalam dana 500 juta. Selanjutnya, Anda dapat memilih proyek yang menghasilkan lebih banyak uang. Hang. Anda adalah... Halo, Nona Su. Saya Zhang Cheng, seorang manajer pialang. Maaf mengganggu sedemikian rupa sehingga mengganggu. Sejujurnya, operasi pasar saham terakhir Anda terlalu mengesankan. Ini mengejutkan seluruh broker. Manajer Zhang, saya tidak punya janji temu. Ini bukan tentang mencoba bertahan. Apakah Anda klien utama? Saya datang tanpa diundang. Volume aset Anda itu juga telah dicapai. Standar VIP teratas industri kami. Saya telah memilih bed khusus untuk Anda. Proyek yang andal. Tingkat pembelian adalah 8% hingga 15%. Ini sangat bijaksana di industri ini. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Apapun yang Anda pikirkan menjadi kenyataan. Ini adalah proyek penghasil uang. Bukankah itu yang Anda dapatkan? Maka silakan masuk dulu. Saya bisa melihatnya. Baiklah, saya pasti akan sangat berhati-hati. Saya memperkenalkannya kepada Anda. Silakan duduk. Berikut adalah dana industri energi baru. AI masa depan spesial. Properti luar negeri berkualitas tinggi. Meningkatkan proyek ekuitas perusahaan. Ini saat ini adalah industri terpanas. Tidak berlebihan untuk mengatakan ini. Anda dapat menghasilkan uang dengan berinvestasi dengan mata tertutup. Tingkat logika investasi. Semua ini sangat profesional. Saya tidak mengerti. Anda dapat memilihnya dengan tepat. Beberapa saham yang menghasilkan keuntungan besar. Bagaimana mungkin Anda tidak mengerti? Itu hanya keberuntungan. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengerti. Saya dapat merekomendasikannya kepada Anda. Misalnya, masa depan AI ini. Lonjakan baru-baru ini sangat sengit. Dan properti luar negeri ini. Hasil sewa tahunan itu 12%. Manajer Zhang, Anda tidak perlu memperkenalkan diri. Saya memiliki cara saya sendiri untuk membuat pilihan. Nona Su, bagaimana Anda berencana untuk memilih? Gunakan ini. Terbang, anak panah. Iya. Cukup gunakan lempar anak panah. Manajer Zhang, terima kasih atas kerja keras Anda pada rencana ini. Semua ditempatkan di rak itu. Atur dalam garis lurus. Nona Su, meskipun aku tidak mengertimu metode pemilihan anak panah, tapi saya yakin Anda akan lakukannya. Pasti ada alasan untuk itu. Alasan saya. Ini cincin keberuntungan. Mana yang dia pukul? Saya akan memilih mana yang saya inginkan. Nona Su benar-benar unik. Ini adalah cara memilih opsi. Saya sama sekali tidak pernah terdengar. Hang. Emas. Emas. Nona Su, jangan memilih proyek ini. Proposal proyek ini itu dilakukan oleh seorang magang. Emas baru-baru ini anjlok. Proposal proyek ini seharusnya saya tidak sengaja memasukkannya. Aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan uang. Mengapa Anda tidak memilih lagi? Emas memang turun akhir-akhir ini. Mungkinkah saya menggunakan cincin keberuntungan baru ini? Terlalu sering. Ini menyebabkannya tidak berfungsi. Meskipun sebelumnya, cincin keberuntungan adalah item yang dipilih. Juga tidak disukai. Hanya untuk aman, saya akan memilih lagi. Manajer Zhang, Anda meletakkan buku proyek ini. Tukar pesanan dan atur ulang. Saya akan memilih lagi. Ini adalah proposal proyek emas.
Baiklah kalau begitu, dengarkan Nona Su. Nona Su, metode Anda terlalu intens. Saya gugup. Sudah kubilang kau, cincin keberuntungan. Bagaimana mungkin ada penyimpangan? Itu saja. Nona Su, mungkin Anda harus mempertimbangkan kembali. Tidak perlu. Saya percaya pada pilihan saya. Baiklah kalau begitu, karena Anda bersikeras. Kalau begitu aku akan memberikannya untukmu. Tapi saya harus mengingatkan Anda satu hal. Anda harus menanggung konsekuensinya sendiri. Tidak masalah. Jadi berapa banyak yang Anda rencanakan untuk diinvestasikan? Berdasarkan pengalaman sebelumnya, cincin keberuntungan, semua pilihan yang Anda pilih untuk saya, ada keuntungan yang dijamin. Dalam hal ini, saya hanya mengingat tinggalkan cukup uang untuk hidup. 1,5 miliar. 1,5 miliar. Apa? Habiskan 150 juta yuan untuk membeli emas. Jika Anda kehilangan uang untuk sesuatu seperti ini, itu akan menjadi kerugian besar. Saya sarankan Anda mempertimbangkan kembali. Tidak perlu memikirkannya. Saya percaya pada pilihan saya. Berapa biaya layanan Anda? Lakukan perhitungan. Saya bisa mentransfer uang sekarang. Awalnya, saya ingin mempertahankan klien utama. Sekarang itu bagus. Jika pasar terus jatuh, saya juga tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Hang. Nona Su, aku telah mengurusnya untukmu. Anda dapat melakukannya melalui ponsel Anda. Pantau pergerakan harga emas secara real time. Tidak mungkin untuk itu jatuh. Apa yang perlu saya lakukan sekarang? Hanya menunggu harga emas naik. Nona Su, Nona Su, Nona Su. Anda benar-benar luar biasa. Harga emas melonjak bulan ini. Hanya dalam 1 bulan, itu benar-benar berlipat ganda. Anda menginvestasikan 150 juta emas. Sekarang bernilai 300 juta penuh. Manajer Zhang, kali ini, saya mengundang Anda ke sini. Saya ingin Anda melakukannya. Jual semua emas saya. Tidak perlu lagi menunggu. Bagaimana jika harga naik lagi? Tidak perlu. Jual sekarang. Pelanggan adalah raja. Kemudian saya akan membantu Anda dengan operasi. Namun, setiap langkah yang Anda ambil, itu benar-benar muncul dari keterkejutan saya. Nona Su, 300 juta baru saja dibuat. Itu ditransfer ke akun Anda. Kedatangan kartu bank berjumlah 300 juta yuan. Uang itu diterima. Manajer Zhang. Selama periode ini, terima kasih. Meskipun saya tidak mengerti proyek yang Anda investasikan, apa prinsipnya? Tapi Anda membuat pilihan. Tingkat pengembalian proyek tertinggi. Proyek apa lagi yang ada di masa depan? Saya akan segera menghubungi Anda. Kemudian saya akan pergi dulu. Hang. Saya dulu berpikir itu adalah tujuan kecil, jauh dari diriku sendiri. Siapa sangka hanya dalam 3 bulan. Saya sudah menghasilkan 300 juta. Sekarang saya bisa bersantai selama beberapa hari. Nona, ini adalah roda keberuntungan. Partisipasi gratis, 100% dijamin menang. Hadiah tertinggi, meskipun tiket bioskop gratis sepanjang tahun. Hang. Dia hanya mendapat gantungan kunci. Tiket film gratis sepanjang tahun ini. Itu pasti gimmick. Tidak ada yang bisa mentransfer ini sama sekali. Menarik 3 kali. Semua jaringan abu-abu. Ini adalah roda besar yang beruntung. Jadi, siapa yang benar-benar beruntung? Mengerti. Selamat untuk wanita muda ini. Saya memenangkan tiket film gratis sepanjang tahun. Abu-abu. Ini adalah acara kami. Itu telah diadakan selama 3 hari. Satu-satunya yang memenangkan jackpot. Ada cincin keberuntungan. Rasanya benar-benar seperti dirasuki ikan koi. Silakan dan merokok. Kotak lotre ini sudah seminggu. Tidak ada yang memenangkan hadiah pertama. Saya bahkan mencurigai supermarket ini. Apakah Anda menipu konsumen? HMPH. Manajer toko. Lihatlah, apakah ini hadiah pertama? Wah, Nona, Anda benar-benar memenangkan hadiah pertama. Ini adalah kunci mobil untuk hadiah pertama. Anda dapat mengusirnya hari ini. Anda bisa memenangkan mobil hanya dengan berbelanja di supermarket. Cincin keberuntungan. Anda sangat kuat. Semangka segar lebih manis dari cinta pertama. Tidak ada rasa manis tanpa biaya. Menghela nafas. Bos, saya ingin ini. Bisakah Anda membantu saya memotongnya menjadi 2? Baiklah, biarkan saya memotongnya untuk Anda.
Gadis, Anda hanya membalas budi. Ya, saya telah menjual semangka selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya saya menemukannya. Melon berbiji telah berubah menjadi tanpa biji. Saya akan pergi. Ini adalah cincin keberuntungan. Kamu telah membesarkanku dengan sangat baik. Ah. Anak ketiga, nanti, Anda langsung menyalakan mobil. Aku mengikuti laki tua itu. Singkirkan wanita itu. Baiklah, Anda menyeretnya ke dalam mobil. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Tidak masalah. Pemahaman diam-diam di antara kami bertiga tidak perlu dikatakan. HMPH. HMPH. Suan. Kamu menghancurkan segala sesuatu tentang aku. Ambil saja uang Anda. Tidak dapat meredakan kebencian yang mendalam di hatiku. Aku akan menyiksa kamu dengan benar. Saya menjual semua mobil saya. Secara khusus menargetkan penculik profesional. Dan pada titik ini, itu adalah waktu pergantian shift petugas patroli. Mari kita lihat bagaimana Anda berhasil melarikan diri hari ini. Hang. Itu dia. Tindakan. Haha, 200.000 yuan lagi. Hek, hek, hek. Jangan lari, ini saya datang. Hek, hek. Hahaha. Ah, oh wow. Ah. Oh wow. Ah. Oh wow. Oh sayang, anak ketiga, ada apa denganmu? Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Mobil kehilangan kendali. Apa yang kamu makan? Apa yang terjadi? Siapa Anda? Polisi. Dan tidak diizinkan untuk bergerak. Ah, oh sayang. Ketiga bersaudara penculik, bukan? Aku sudah menginginkan kalian semua selama setengah tahun. Menghela nafas. Hari ini, kami akhirnya menangkapnya. Menghela nafas. Ah, Suan. Monster macam apa sebenarnya kamu? Anda mencuri uang saya. Mengapa Anda memiliki segalanya? Aku harus membiarkanmu pergi. Bayar harganya. Baru saja. Apakah ada beberapa gerakan? Hei, kakak, menghela nafas. Apa yang membawa Anda ke sini? Memberikan kecerdasan. Anda baru saja mengatakan, Rute menghasilkan uang apa? SIS. Apakah kamu belum melihat beritanya? Berita apa? Di sini. Kemarin, pengundian bola warna ganda diadakan. Beberapa orang memecahkan rekor untuk hadiah kemenangan tertinggi. Membawa pulang 133 hadiah utama. Menang 500 juta. 500 juta. Kakak, terakhir kali Anda membeli barang antik, tapi dia hanya menghasilkan 500.000. Bagaimana seseorang bisa lebih beruntung dari Anda? Apakah benar-benar sulit untuk memenangkan bola warna ganda ini? Menghela nafas. Tentu saja. Anda tahu angka untuk bola merah dan biru. Ada berapa banyak? Hampir 20 juta varietas. Nomor pemenang benar-benar acak. Tidak ada pola untuk dibicarakan. Tingkat kemenangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Kemungkinannya bahkan lebih rendah dari sambaran petir. Itu semua tergantung pada keberuntungan. Hanya ketika dewa kekayaan tiba, Anda bisa menang. Mengandalkan keberuntungan. Yah, saya pandai dalam hal itu. Hang. Cincin keberuntungan. Tidak tahu, bisakah Anda menerobos? Ini adalah rekor tertinggi. Mari kita pelajari malam ini. Aturan bola warna ganda. Saya akan mencobanya besok. Hei, Nona, ini Anda. Anda kembali lagi. Apakah Anda masih membeli tiket awal hari ini? Bola warna ganda. Tidak masalah. Lotter Zhongli, Tiongkok. Terfar. Lalu lihat, itu dipilih sendiri. Atau pemilihan mesin. Ring luck dapat dipicu 5 kali. Bagaimana dengan bola warna ganda? Ini tentang memilih 7 angka. Ya, mengerti. Menghela nafas. Mereka menggunakan metode lotter. Menurut 5 kali ini, Lotter Zhongli. Terfar. Saya bisa menggunakannya sebentar. Apakah kedua kotak ini milik Anda? Lotter Zhongli. Terfar. Oke, gadis. Ketika saya melihat Anda telah melakukan strategi sebelumnya. Anda di sini. Hitung itu. Probabilitas angkanya tidak. Karena saya belum pernah membeli bola warna ganda. Jadi satu-satunya pilihan adalah menggunakan lotre. Keputusan. Mengundi. Nomor bola warna ganda. Meskipun itu acak, tetapi ada juga beberapa angka. Ini relatif tinggi. Metode lotre ini. Gadis. Apa yang Anda lakukan? Trik baru apa? Undian untuk memilih angka. Bola warna ganda adalah tentang probabilitas. Anda memilih cara ini. Tidak heran dia bisa memukulnya. Terima kasih. Namun, saya cukup beruntung.
Saya benar-benar melakukannya. Percaya cincin keberuntungan Anda dengan kepercayaan 100%. Bos. Bisakah Anda membantu saya menuliskannya? Nomor pertama bola merah. Ini 15. Menghela nafas. Gadis. Bukan saya. Ayo beli tiket loter dari saya. Semua orang ini menjadi kaya dalam semalam. Bukankah begitu? Lihat dirimu, Nona. Mereka harus ada di sini untuk bersenang-senang. Baiklah, saya kebetulan bebas hari ini. Mari bersenang-senang denganmu. Terfah 15. Bukan loter Zhongli. Terfah gadis seperti ini. Berhentilah membuang-buang waktu di sini. Saya bermain double color ball selama 8 tahun. Menghela nafas. Lotre adalah yang paling tidak dapat diandalkan. Tidak peduli seberapa beruntung Anda. PCH. Ini juga membuang-buang uang. Terlalu lambat. Mengapa tidak menggunakan semuanya sekaligus? Terfah. Hang. Mendesis. Si. Menghela nafas. Bos. Nomor kedua dari bola merah. Ikuti pesanan barusan. Baris bagian belakang secara berurutan. 15. 13. 24. 9. 12. Bola biru adalah loter Zhongli. Loter Zhongli. Terfah. Tidak. Gadis. Anda memiliki keterampilan. Bukankah pilihan sama PCH? Tentu saja tidak. Ini adalah cincin keberuntungan. Nomor yang Anda pilih untuk saya. 15. 24. 9. 12. Gadis. Nomor Anda cukup tersebar. Jika tidak, mari kita pilih beberapa lagi angka panas. Seperti ini. Bagaimana? Iya. Meskipun 2 yuan per uang kertas tidak mahal, tapi semua orang membeli tiket lotre. Bukankah ini semua tentang menggunakan hal-hal kecil untuk mencapai hasil yang besar? Tidak perlu. Sama seperti grup yang baru saja saya sebutkan. Baiklah kalau begitu. Jadi berapa banyak taruhan yang harus Anda buat? Tidak perlu, bos. Saya akan memilih 4 kelompok lagi. Ketika saatnya tiba, semua nomor saya. Setelah mereka semua keluar, bertarung bersama. Tengah, Hang, loter Zhongli. Terfah. Pendekatan Anda benar. Dengan cara ini, peluang menang meningkat. Hei, Nona, Anda memilih nomor Anda sesuai dengan keberuntungan Anda. Saya akan membantu Anda membuka jumlah pesan. Bos bertanggung jawab atas pencatatan. Menghela nafas ini membuatnya lebih efisien. Bagaimana? Baiklah. Hang. Meskipun saya tidak tahu angka-angka ini, berapa banyak yang bisa Anda pukul, tapi pilihan cincin keberuntungan setiap saat, itu melebihi harapan. Loter Zhongli. Terfah. 15. Menghela nafas. Saya ingat nomor pertama barusan. Ini 15. Bos. Tuliskan saja. Saya akan membeli semua nomor ini. Angka pertama benar. Mungkin itu hanya kebetulan. Beberapa kandidat terakhir semuanya terpukul. Itulah artinya melihat hantu. Menghela nafas. Hang. Mengapa Anda tidak membacanya? Mereka hampir selesai menggambar. Bola merah adalah angka kedua. Masih 13. Ah. Dua. 24. 9. Hang. 12. Hang. Ini persis sama seperti sebelumnya. Bos. Angka biru. Masih 3. Ini. Apa yang terjadi? Begitu banyak angka. Cara melakukan 2 set berturut-turut. Mereka semua persis sama. Gadis. Apakah Anda baru saja memasukkannya? Catatan. Tidak ada kekacauan. Bahkan jika itu tidak kacau, urutan di mana mereka diekstraksi, mereka juga tidak bisa persis sama. Benar-benar hal yang aneh. Ini adalah pertama kalinya saya bekerja selama bertahun-tahun.
Saya mengerti. Cincin keberuntungan. Kumpulan angka yang Anda berikan kepada saya. Itu pasti hadiah besar. Itu pasti dikonfirmasi. Gadis, jangan menggambar 5 set. Dua kelompok pertama persis sama. Itu membuat saya sekarang. Saya mulai merasa sedikit gugup. Menghela nafas. Gadis, cepat. Gambar kelompok ketiga. Kita semua tidak sabar. Saya akan mengikuti loter. Mengapa kamu lebih bersemangat dariku? Kuncinya adalah, benda ini sangat langka. Sejujurnya, saya bahkan takut pada kelompok ketiga Anda. Ini sama seperti sebelumnya. Tidak mungkin. Ini sama untuk 2 set berturut-turut. Ini adalah peristiwa sekali dalam satu abad. Bagaimana masih bisa ditarik keluar sama seperti sebelumnya? Saya tidak bisa menjamin bahwa kali ini, saya mengikuti metode mengundi. Dari dalam kotak kardus ini, goyangkan angka-angka keluar. Dalam hal ini, bahkan jika angkanya sama, ekstrak urutan ekstraksi, dan itu pasti berbeda. Mari kita mulai. Kemudian saya mulai. Baiklah. Mari kita mulai. Ini, gadis. Tangan Anda pasti telah diberkati. Beberapa kali tidak bisa masih 15, bukan? Masih 15. Bos. Perhatikan. Mungkinkah kelima kelompok itu sama? Kemudian saya akan membeli beberapa taruhan lagi. Ini benar-benar menakjubkan. Sama. Sama. Masih sama. Masih sama. Bos. Saya pikir Anda tidak perlu mengingatnya. Mari kita tuliskan dulu. Masih ada 2 kelompok yang tersisa. Menghela nafas. Anda melakukannya dengan sengaja. Iya. Saya hanya ingin melihatnya. Angka-angka yang ditarik seperti ini. Bisakah masih sama? Jika semua ini sama, apakah Anda menang atau tidak? Mulai sekarang, saya akan mengikuti Anda. Aku akan memperlakukanmu sebagai adik laki-lakimu. Baiklah. Lalu mari kita lihat. Bos. Nomor terakhir dari bola merah. Sama seperti sebelumnya. 12. Masih 12 yang sama. Hai. Menarik. Gadis. Jika Anda dapat menggambar 5 set angka persis sama. Berapa banyak taruhan yang Anda inginkan? Saya akan memberi Anda panggilan gratis. Benarkah? Tentu saja itu benar. Begitu banyak orang yang menonton. Selama Anda menggambar nomor yang sama. Gratis untuk Anda. Dan berapa banyak hadiah yang Anda menangkan? Toko saya tidak menginginkan 1 sen pun. Bawa semuanya bersama Anda. Baiklah. Baik. Terima kasih sebelumnya, bos. Angka biru. Masih 3. Hadiah, loter cuan. Bagaimana mungkin? Loter Zongli. 15. 13. Masih yang kedua. 24. 9. Ini. Ini. 12. Saya tidak percaya. Lagi. Saya akan pergi. Lagi. Saya tidak percaya.
Masih 15. 13. Masih yang kedua. Itu saja, ini tidak bisa 24, bukan? Ah, 24. 9. 12. Yang terakhir. 3. Penghargaan. Menghela nafas. Akhirnya selesai. Ini adalah keajaiban. Ini adalah keajaiban. Gadis, berapa banyak suntikan yang dibutuhkan? Katakanlah saya akan menelpon Anda sekarang. 5 set angka identik. Petunjuk dari cincin keberuntungan. Itu sudah cukup jelas. Tapi itu tidak bisa terlalu mencolok. Sekarang rekor tertinggi. Itu sekitar 137 taruhan. Kemudian bandingkan dengannya. Hanya sedikit lagi. Kemudian lanjutkan dengan 1 tiket. Metode pengisian bahan bakar. 300 suntikan. 300 suntikan. Bukan? Baiklah. 15. 13. 24. 9. 12. 3. 300 taruhan pergi all in pada satu angka. Jika ini orang lain, saya pasti akan mengejeknya dengan keras. Tapi setelah melihat gadis ini, operasi dihentikan. Saya bahkan tidak berani mengeluarkan suara sekarang. Memang. Dia benar-benar beruntung. Bukan hanya membual. Nona, lihat saja. Loter Anda. Gratis dan gratis tanpa biaya. Bos. Anda benar-benar berhasil pada waktu yang tepat. Hasil untuk edisi ini akan segera hadir. Ini akan segera dimulai. Bos, buka dengan cepat. Televisi. Baiklah, saya membukanya sekarang. Cincin keberuntungan. Bisakah itu memecahkan rekor tertinggi? Terserah Anda. 1 menit lagi. Semuanya, diam. Jangan membuat saya ingin memenangkan loter. Pemirsa yang budiman, selamat datang di episode ini. Siaran langsung undian loter bola warna ganda. Anta. Hadiah jackpot taruhan tunggal dibatasi pada 5 juta yuan. Mari kita bersaksi bersama momen keberuntungan. Oh sayang. Ini lebih dari yang saya lakukan sendiri. Undian masih menegangkan. Menghela nafas. Itu keluar. Nomor pertama keluar. Mengerti. Angka pertama benar. Tidak heran dia adalah bos saya. Semuanya, jangan terlalu marah. Baru kemudian saya mulai. Angka pertama. 13. 24. 9. Ah, saya akan pergi. Persis sama. Jarang melihat hal seperti itu. 6 gol berturut-turut sempurna. Ini adalah pertama kalinya saya bermain double tromosfer yang paling mendebarkan. Semua bola merah yang dipukul ada saya. Hanya bola biru yang dibutuhkan. Jika bola biru masih 300 suntikan mencapai kesuksesan penuh. Ini 1,5 miliar. Itu hanya pengurangan pajak 20%. Itu 1,2 miliar di tangan. Nomor bola biru terakhir. Hasilnya akan segera terungkap. Siapa sebenarnya itu mampu membawa pulang hadiah utama edisi ini? Mari kita tunggu dan lihat. Angka terakhir. Saya juga sedikit gugup. Tidak apa-apa. Saya akan pergi. Bos, mengapa Anda begitu tenang? Anda memenangkan 1,2 miliar. Gadis, selamat. Terakhir kali Anda datang dan kami memenangkan jackpot hari ini dan memenangkan hadiah besar lainnya. Toko kecil saya juga mendapat manfaat darinya. Selamat, selamat. Terima kasih, semuanya. Saya juga tidak mengharapkannya. Kali ini, tiket loter saya sungguh mengejutkan untuk memukul begitu keras. Bos, Anda terlalu rendah hati. Hari ini, Anda membuat sejarah. Besok, seluruh lingkaran loter olahraga semua akan meledak karena Anda. Anda akan membuat legenda di dunia loter olahraga. Cincin keberuntungan. Itu benar-benar memecahkan rekor saya. Besok, saya akan mencairkan hadiahnya. Uang itu perlu segera diserahkan kepada diri sendiri. Itulah satu-satunya cara untuk merasa nyaman. Benar-benar bersih. Suan. Itu semua salahmu. Bisu, seorang pemain loter dari kota kami, dengan 300 tiket loter bola warna ganda, menyapu hadiah 1,5 miliar yuan. Ya Tuhan. Itu 1,5 miliar. Suan. Ini kamu lagi. Mengapa Anda begitu beruntung? Saya tidak punya apa-apa, masih berkeliaran di jalanan. Tapi Anda memenangkan 1,5 miliar. Ini tidak adil. Apakah orang ini gila? Ini tidak adil. Suan. Aku tidak akan membiarkanmu mudah. 1,5 miliar. Setelah menukar tiket loter. Saya sudah salah satu. Ada 1,5 miliar orang sekarang. Suan. Suan. Serahkan 1,5 miliar. Jika tidak, aku tidak akan sopan padamu.
Aduh. Mengapa saya berlutut? Sial. Mengapa saya satu-satunya yang tidak beruntung? Ah. Oh wow. Ah. Chen Feng. Anda benar-benar busuk sampai ke intinya. Jauh sampai ke tulang. Anda seharusnya memulai dari awal. Namun, karena Anda telah melakukan sejauh itu, datang untuk membalas dendam padaku. Ini semua pantas untuk diri sendiri. Suan. Anda harus didorong oleh angin sekarang. Jika Anda menginginkannya, hujan akan datang. Dan saya. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan satu kali makan pun. Anda telah sampai di tempat Anda sekarang. Anda membawa ini pada diri Anda sendiri. Anda pantas mendapatkannya. Saya tidak peduli. Anda tidak akan membiarkan saya mudah. Saya juga tidak akan membiarkan Anda mudah. Anda tidak akan memberi saya uang. Kalau begitu aku akan turun bersamamu. Membunuhmu. Oh wow. Kepala. Suan, saya sakit kepala. Hai, Yiling. Ini adalah Sun Sinestre. Di dalam gang, seseorang melakukan pembunuhan dengan pisau. Suan. Itu semua salahmu. Jika tidak, saya tidak akan begitu sial. Semuanya baik-baik saja karena Anda. Chen Feng. Kali ini, seharusnya kita. Ini adalah terakhir kalinya kami bertemu. Mulai sekarang, Anda berada di penjara, membusuk dan berbau busuk. Ah, ah, ah. Sejak dia ditipu oleh Atau, setelah pengkhianatan, tapi hanya dalam setengah tahun. Saya sudah mengandalkan cincin keberuntungan, menghasilkan 1,5 miliar. Itu seperti mimpi. Jadi, jika Anda mengatakannya seperti itu, maka saya benar-benar layak untuk nama itu. Wanita miliarder, bukan? Hang. Inilah kabar baik untuk Anda. Proyek luar negeri saya, itu saja. Anda dapat mengambil cuti dan kembali ke rumah bulan depan. Mari kita mengadakan pertemuan yang tepat. Wen-Wen akan kembali. Tapi sekarang, saya harus memiliki milik rumah besar saya sendiri. Saya akan pergi ke agensi besok. Saya percaya pada Anda. Ada cincin keberuntungan. Saya pasti akan bisa memilih rumah impian saya. Selanjutnya, itu akan segera dibuka. Kehidupan tersendiri. Halo. Selamat datang di Dingseng Real Estate. Saya Limin, manajer toko. Boleh saya bertanya apakah Anda membeli rumah atau menyewa? Kami memiliki seluruh kota di sini. Daftar berkualitas tinggi, baik itu untuk pembeli pertama kali dan pendudukan sendiri, atau pelestarian nilai investasi. Semua ini dapat memenuhi kebutuhan Anda. Saya ingin membeli rumah untuk diri saya sendiri. Adapun tata letaknya, ini relatif transparan. Area tidak perlu terlalu besar. Lokasinya sedikit lebih baik. Tapi pencahayaan itu pasti baik. Baiklah, dengan cara ini, tolong. Harap tunggu sebentar. Maaf, Nona, bolehkah saya menanyakan nama keluarga Anda? Nama keluarga saya Su. Nona Su. Ini adalah daftarnya. Semua ini cukup cocok untuk kebutuhan Anda. Baik itu lokasinya, masih tata letaknya, termasuk potensi apresiasi di masa depan. Semua ini sangat bagus. Saya ingin melihat sendiri terlebih dahulu. Jika ada yang cocok, itu bisa diselesaikan hari ini. Tidak masalah. Nona Su, luangkan waktu Anda untuk menonton. Apa masalahnya? Anda juga dapat berkonsultasi dengan saya. Kedua set ini sebenarnya cukup bagus. Dan itu masih rumah tepi sungai. Nona Su, Anda memiliki selera yang enak. Kedua apartemen ini adalah properti yang paling dicari di toko kami. Ini jelas merupakan rumah terbaik dari 100. Semua ini tersedia untuk check-in segera. Harganya sekitar 10 juta. Di dalam hatimu, mana yang lebih cenderung memilih? Gadis ini terlihat cukup muda. Dia benar-benar langsung. Rumah senilai puluhan ribu yuan. Benar-benar muda dan menjanjikan. Mungkin itu benar. Dia adalah taipan yang tidak terlihat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu semua sebaik itu. Getaran membeli rumah dengan pembayaran penuh. Set mana yang harus saya beli? Biarkan cincin keberuntungan membantu saya memutuskan. Keduanya, saya pikir mereka semua cukup bagus. Itu lebih baik. Mari kita putuskan dengan kain ini. Bagaimana memilih? Jika Anda menghadapinya, saya akan memilih rumah ini. Jika ekor naik, saya akan memilih kamar dengan pemandangan tepi sungai. Orang kaya benar-benar disengaja lempar kain untuk memilih rumah. Memperluas wawasan saya, membeli rumah. Itu benar-benar tergantung pada takdir. Nona Su, ini ide yang bagus. Ini akan membantu Anda memilih rumah yang paling cocok. Cincin keberuntungan. Saya harap Anda dapat membantu saya. Pilih rumah yang nyaman.
Menghela nafas, dia berguling lagi. Menghela nafas. Cincin keberuntungan. Apa yang Anda minta untuk saya pilih? Manager Lee. Proyek macam apa ini? Nona Su. Ini dia. Selebaran dari perusahaan lain. Ini adalah bangunan yang belum selesai. Pengembang melarikan diri bertahun-tahun yang lalu. Bangunan itu sudah lama hancur di sana. Tidak ada yang berani membelinya. Dia adalah kentang panas. Jangan khawatir tentang itu. Bagaimana dengan itu? Anda melemparkannya lagi. Atau, izinkan saya membahas lebih detail. Izinkan saya memperkenalkan Anda ke rumah. Pak. Siapapun yang membeli bangunan yang belum selesai ini berada dalam masalah. Oh sayang, jika Anda memukulnya dan tidak bisa menjualnya, Nona Su, tidak peduli seberapa kaya Anda juga tidak dapat membeli barang ini. Tidak perlu. Manager Lee, saya ingin membeli bangunan yang belum selesai ini. Bisakah Anda membantu saya menghubungi? Nona Su, jangan impulsif. Membeli bangunan yang belum selesai membawa terlalu banyak risiko. Pengembang melarikan diri. Anda. Fasilitas pendukung berikutnya. Tidak ada yang peduli. Anda juga tidak bisa tinggal di sana. Masukkan uang ini. Itu semua sia-sia, ya, Nona Su. Jika Anda ingin berinvestasi. Ketiga properti itu. Potensi apresiasi dibandingkan dengan bangunan yang belum selesai ini jauh lebih baik. Jangan bodoh. Ini dipilih oleh cincin keberuntungan. Anda pasti bisa menghasilkan banyak uang. Jangan hentikan saya. Terima kasih. Namun, saya telah dewasa. Mampu bertanggung jawab atas tindakan Anda. Saya pikir. Bisakah Anda membantu saya menghubungi departemen terkait? Jika Anda dapat menghubungi biaya broker saya, Anda bisa mendapatkan 2 kali lipat dari jumlah biasa. Nona Su. Karena Anda bersikeras. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda khusus. Saya ingat bangunan yang belum selesai ini. Itu telah diambil alih oleh pemerintah. Saya bisa hubungi departemen terkait. Periksa situasi pengambil alihan. Terima kasih atas bantuanmu. Hari-hari ini, membeli bangunan yang belum selesai. Ini benar-benar gila. Cincin keberuntungan adalah item yang dipilih. Tidak ada yang tidak menghasilkan uang. Bagaimana? Nona Su bertanya dengan jelas. Bangunan ini, memang, itu telah diambil alih oleh pemerintah. Anda pernah melakukannya sebelumnya. Penilaian risiko. Tidak ada jaminan. Penyegelan, delau. Situasi risiko. Semua prosedur selesai. Perdagangan dapat berjalan normal. Seluruh bangunan memiliki total 10 lantai. Harga 8 juta. Jika Anda benar-benar memutuskan untuk membelinya, saya dapat membantu Anda dengan itu. Semua prosedur. Beli. Saya membelinya hari ini, maka saya akan merepotkan Manager Lee. Bantu saya menghubungi. Jika tidak ada masalah, saya dapat mentransfer uang kepada Anda sekarang juga. 8 juta untuk bangunan yang belum selesai. Langkah ini terlalu mengesankan. Saya bisa menjaminnya. Tampaknya 8 juta. Anda harus melakukan semua pembuangan. Saya tidak bisa melihatnya. Mungkin dia berpikir rumah ini. Apa nilai potensial yang dimilikinya? Nona Su. 8 juta. Ini bukan jumlah yang kecil. Pikirkan lagi. Hanya 8 juta. Bahkan satu apartemen pun tidak mahal. Anda harus membelinya. Tidak perlu memikirkannya. Saya sangat beruntung. Selain itu, Jika Anda membantu saya menghubungi saya, aku akan mentransfer uang kepadamu sebentar lagi. Baiklah. Kalau begitu mari kita ikuti saran Nona Su. Saya pasti akan melakukannya. Membantu Anda sesegera mungkin. Selesaikan semua prosedur. Bangunan yang belum selesai ini benar-benar dibeli. Tapi rumah ini, Anda masih bisa membelinya. Baik. Sudahkah Anda memutuskan set mana yang akan dibeli? Maka saya harus menggunakan pasar keras. Pilih lagi. Cincin keberuntungan. Kali ini, dia seharusnya bisa memutuskan rumah sekarang. Tidak. Keberuntungan macam apa Nona Su? Mengapa koinnya begitu api? Berdiri di atas meja. Nona Su, bagaimana ini harus dihitung? Manager Lee, kedua apartemen ini, saya ingin semuanya. Nona Su, Anda. Apa yang baru saja Anda katakan? Beli keduanya. Nona Su, kedua apartemen ini digabungkan. Harganya 20 juta. Anda baru saja menghabiskan 8 juta. Membeli bangunan yang belum selesai. Apakah Anda benar-benar ingin membelinya? Karena kain itu membantu saya membuat pilihan. Kemudian saya akan memiliki 2 apartemen. Dan mereka semua mengambil semuanya. Manager Lee, permisi. Tunjukkan 2 apartemen ini. Jika tidak ada masalah, Anda dapat menandatangani kontrak hari ini. Dalam waktu kurang dari 1 jam. Luar biasa. 30 juta dihabiskan. Bahkan tidak berkedip. Ini seperti membeli kubis. Orang kaya. Pasti Taipan. Oke, Nona Su. Aku akan mengajakmu melihat rumah sekarang. Jelas tidak masalah. Baiklah. Menghela nafas. Ngomong-ngomong. Bangunan yang belum selesai ini. Jika ada kabar, tolong beritahu saya sesegera mungkin. Harap tetap berhubungan. Nona Su, jangan khawatir. Aku akan mengurusnya sore ini. Pasti mendedikasikan diri Anda.
mendesis. Melihat kedua apartemen ini, tak satu pun dari ini yang menjadi masalah. Uang itu dibayarkan. Saya juga melihat ke rumah itu. Tunggu. Temukan hari yang baik. Bergerak. Setelah membeli rumah-rumah ini, saya masih memiliki lebih dari 1,4 miliar tersisa. Begitu saya tenang setelah saya pindah, maka semuanya akan baik-baik saja. Terus cari, ini adalah proyek yang menguntungkan. Tombol-tombol. Akhir. Hai. Mayor Lee, ini adalah bangunan saya yang belum selesai. Ada berita? Iya. Datang dan lihat. Baiklah. Saya akan segera pergi. Anda akhirnya berhasil. Mayor Lee. Kamu meneleponku dengan tergesa-gesa. Apakah sesuatu terjadi? Ini adalah bangunan yang belum selesai. Ada berita? Atau lebih tepatnya, prosedurnya sulit ditangani. Sudah kubilang kau, bangunan yang belum selesai. Apa yang Anda beli adalah barang yang rugi. Jelas warisan dari edisi sebelumnya. Itu tidak ditangani dengan baik. Sekarang sesuatu telah terjadi. Tidak. Memang. Pengembang telah melarikan diri lagi. Rumah ini ada terlalu banyak masalah dengan fasilitas pendukung berikutnya. Kehilangan uang. Sama sekali tidak mungkin. Cincin keberuntungan. Selalu hanya saya yang menghasilkan uang. Semuanya, tenang dulu. Biarkan Mayor Lee menyelesaikan apa yang dia katakan. Mayor Lee. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku akan memanggil Nona Su. Itu hal yang baik. Kesempatan yang luar biasa. Ini adalah hal pertama. Ini yang Anda tangani hari ini. Kunci kedua rumah itu. Aku akan menyerahkannya padamu. Anda dapat check-in kapan saja. Mayor Lee. Efisiensi Anda adalah seberapa efisien Anda. Itu cukup tinggi. Namun, apa yang baru saja saya katakan adalah hal pertama. Lantas, bagaimana dengan masalah kedua? Nona Su. Ini adalah masalah kedua. Lebih baik daripada Anda mengambil kunci. Dan itu harus mengejutkan orang. Kejutan. Bangunan yang belum selesai. Kejutan apa yang bisa ada? Nona Su. Setelah Anda pergi hari ini, saya segera pergi ke departemen terkait. Semua prosedur selesai. Prosedurnya berjalan sangat lancar. Ini Anda. Semua dokumen untuk bangunan yang belum selesai itu. Sekarang terserah Anda. Rumah ini. Itu sudah resmi di bawah nama Anda. Inilah yang Anda sebut kejutan. Apa bedanya? Pak. Berubah menjadi tumpukan kertas yang tidak berharga. Uang saya. Saya bisa membelanjakan sesuka saya. Apa hubungannya dengan Anda? Saya menyelesaikan formalitas. Baru saja kembali ke toko. Jadi, saya mendapatkan nomor telepon Departemen Perencanaan. Departemen Perencanaan. Iya, karena sayalah yang menangani prosedur. Jadi, nomor telepon departemen yang relevan. Mereka hanya memukul saya secara langsung. Pemerintah baru saja secara resmi mengumumkannya. Rencana pembangunan kembali pinggiran kota. Dan Nona Su, Anda membelinya. Bangunan yang belum selesai itu kebetulan ada di sana. Dalam lingkup perencanaan inti. Pembongkaran. Bagaimana ini mungkin? Bangunan yang belum selesai itu. Sudah berapa tahun mereka disimpan? Bagaimana tiba-tiba dihancurkan? Jika itu pembongkaran, itu tidak akan rugi. Ini adalah keuntungan murni. Dia terlalu beruntung. Pembongkaran. Bahkan pembongkaran generasi kedua membantu saya mengejar ketinggalan. Cincin keberuntungan. Anda menjadi lebih baik setiap saat. Baik. Kompensasi untuk pembongkaran. Bagaimana mengatakannya? Rencana kompensasinya sangat murah hati. Dengan perbandingan 1:2. Kompensasi untuk bangunan komersial yang baru dibangun. Dan lokasi gedung komersial ini, tepat di dalam kota. Lokasi paling sentral. Daerah ini dikelilingi oleh gedung perkantoran, mal, dan kawasan perumahan kelas atas. Penilaian saat ini tidak kurang dari 5 miliar. Jadi, saya buru-buru memanggil Nona Su. Saya hanya ingin bertemu dengannya secara langsung. Selamat untuk Anda. Terima kasih, Mayor Lee. Itu juga berkat Mayor Lee. Efisiensi tinggi dalam operasi. Nona Su benar-benar beruntung. Setengah hari kemudian, mereka tidak dapat mengikuti kebijakan yang begitu baik. Dengan bangunan komersial ini, Anda bisa menghasilkan uang dengan berbaring. Anda tidak akan pernah khawatir tentang makanan atau minuman seumur hidup. 5 miliar. Lumpur kecilku sebenarnya itu telah melampaui 6,5 miliar. 6,5 miliar. Mulai sekarang. Itu juga sekitar 6,5 miliar. Seorang miliarder sekarang. Cincin keberuntungan. Itu semua berkat Anda. Apa yang terjadi? Selamat kepada tuan rumah. Cincin keberuntungan itu telah ditingkatkan ke bentuk tertinggi. Bentuk tertinggi. Itu sebelum itu. Apa yang berbeda? Setelah peningkatan ini, cincin keberuntungan tidak ada batasan jumlah pemicu per hari. Waktu keberuntungan diperpanjang menjadi 3 menit. Itu tidak bisa pada saat yang sama. Nasib buruk yang lebih luas. Jubah menjadi tuan rumah. Energi keberuntungan. Tidak ada batasan jumlah pemicu. 3 menit waktu keberuntungan. Apakah saya sedang bermimpi? Tiga menit. Benar-benar butuh 3 menit.
Jika itu masalahnya. Setelah itu, apapun yang terjadi, mengumpulkan kebocoran, berjudi di atas batu, loter. Bahkan tidak ada investasi apapun, saya bisa mencoba-coba keduanya. Bagaimanapun, hasil akhirnya, cincin keberuntungan, itu akan mendorongnya menuju keberuntungan. 65 miliar bukanlah apa-apa. Setelah itu, saya akan menghasilkan banyak uang untuk menjadi orang terkaya di dunia.